Pemuda miskin pegawai bengkel dilabrak pria kaya karena fitnah sebar paku hingga bikin ban bocor agar bengkelnya laku. Seminggu kemudian beliau datang ke bengkelnya lagi dan bersujud. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Langit senja mulai memeluk kota Arga dengan semburat jingga dan ungu. Di sudut jalan yang mulai ramai oleh para pekerja yang pulang, bengkel Maju Jaya masih bersuara riuh. Denting palu, desis angin kompresor, dan aroma khas oli serta ban bekas bercampur menjadi simfoni keseharian Saka. Di usianya yang ke-22, tubuhnya yang ramping sudah ditempa menjadi tegap oleh kerja keras. Tangannya yang penuh noda oli bergerak lincah, membongkar ban dalam motor tua milik seorang ibu penjaga warung. Sudah, Bu. Tambalannya kuat. Hati-hati di jalan, ucap Saka dengan senyum tulus, menolak uang tambahan yang ditawarkan sang ibu yang ia tahu juga sedang kesulitan. Terima kasih, Nak Saka. Semoga rezekimu lancar, kata ibu itu sebelum merangkul daguannya dan berjalan pergi. Saka menatapnya pergi. Bengkel sederhana ini adalah lebih dari sekadar tempat bekerja. Ini adalah ruang kelasnya, tempat ia belajar hidup dari Pak Roni, sang pemilik yang sudah seperti ayah, dan dari setiap kendaraan yang masuk dengan berbagai ceritanya. Setiap rupiah dari upahnya ia sisihkan dengan disiplin besi, untuk suatu hari nanti bisa membuka bengkelnya sendiri. Mimpi itu yang membuatnya bertahan di tengah panasnya aspal dan beratnya ban truk. Suara deru halus mesin yang bertenaga tiba-tiba memotong suasana. Sebuah Mercedes-Benz hitam mengkilap, terawat sempurna, meluncur pelan dan berhenti persis di mulut bengkel. Kontrasnya dengan lingkungan bengkel yang penuh debu dan coretan oli begitu mencolok. Dari dalam mobil turun seorang pria. Usianya sekitar pertengahan 40-an, dengan rambut tersisap rapi, mengenakan setelan jas bahan prima yang tanpa celah. Wibawanya langsung terasa, mengisi ruang bengkel yang biasanya dipenuhi canda kasar para montir. Dia adalah Pak Andika, seorang pengusaha properti yang namanya kerap menghiasi koran lokal. Saka segera mendekat, sikapnya tetap hormat meski sedikit gugup. Selamat sore, Pak. Ada yang bisa dibantu? Pak Andika tidak langsung menjawab. Matanya yang tajam menyapu sekeliling bengkel dengan pandangan yang hampir seperti menghakimi, berhenti pada wajah Saka yang masih polos. Ban depan kanan kempes, ujarnya singkat, suaranya datar namun penuh kendali. Kenapa ku? Periksa. Baik, Pak. Silakan duduk dulu di dalam. Ada kursi, sahut Saka sambil menunjuk ruang tunggu sederhana. Tidak perlu. Saya lihat saja, bantah Pak Andika, tetap berdiri dengan tangan di pinggang, mengawasi setiap gerakan Saka. Dengan hati-hati, Saka membongkar ban velg Mercedes itu. Benar, sebuah paku payung yang besar menancap di telapak ban. Iya, Pak. Kenapa paku yang besar? Ini harus ditambal dari dalam. Butuh waktu sekitar setengah jam. Setengah jam? Gerutu Pak Andika. Dia menghela napas panjang, melihat arloji mahal di pergelangan tangannya. Jalanan di wilayah ini semakin tidak bisa diatur. Sudah berlubang-lubang, kini penuh dengan jebakan. Tidak heran bengkel-bengkel di sini selalu ramai. Ucapannya bernada sindiran. Saka hanya tersenyum kecut sambil bekerja. Iya, Pak. Proyek perbaikan jalan sedang berjalan. Mungkin paku ini dari sana. Atau ditaruh sengaja dari sana, balas Pak Andika, matanya menyipit memperhatikan reaksi Saka. Saka mengangkat muka, bingung. Maksud Bapak? Ah, sudahlah. Cepat selesaikan pekerjaanmu, potong Pak Andika, memalingkan wajah. Dalam diam, Saka merasakan sesuatu yang tidak enak. Tatapan pria itu penuh kecurigaan. Seolah-olah Saka bukanlah seorang montir yang sedang membantu, tapi seorang tersangka. Ia mencoba mengusir perasaan itu, fokus pada pekerjaannya. Setiap tusukan jarum, setiap pengamplasan, dan setiap lembaran tambalan ditempelkan dengan presisi, sebuah kebanggaan pribadi yang ia pegang teguh. Pekerjaan yang rapi, sekalipun hanya untuk tambal ban. Saat ban sudah terpasang kembali dan Saka mulai mengisi angin, Pak Andika tiba-tiba berbicara lagi, lebih kepada dirinya sendiri namun cukup keras untuk didengar. Aneh. Di jalan protokol yang relatif bersih, ban saya bisa kena paku. Padahal,
Saya lewat jalur yang sama setiap hari. Tiba-tiba hari ini, dia memandang ke arah Saka yang sedang membungkuk. Begitu sampai di dekat bengkel ini, tekanan angin langsung turun drastis. Saka membeku. Kali ini, sindirannya jelas. Darahnya berdesir. Campuran antara kemarahan dan rasa tidak berdaya. Dia berdiri, menatap langsung Pak Andika. Saya hanya bekerja di sini, Pak. Saya tidak tahu asal-usul pakunya. Pak Andika menyeringai kecil, seperti tidak mempercayai. Tentu saja, semua orang selalu tidak tahu. Transaksi pembayaran pun berlangsung kaku. Pak Andika membayar dengan uang pas, tanpa tip, tanpa ucapan terima kasih. Sebelum masuk ke mobilnya, ia masih sempat melontarkan satu kalimat terakhir. Berhati-hatilah, nak. Kejujuran adalah modal utama. Jangan sampai tergiur dengan cara-cara cepat. Mobil hitam itu pun melesat pergi, meninggalkan Saka berdiri kaku di tempat. Tangan masih mengepal dan hati dipenuhi oleh kegetiran yang pahit. Fitnah itu belum diucapkan secara gamblang, tetapi rasanya sudah seperti racun yang menetes pelan, meracuni reputasi dan harga dirinya. Dia menatap jalanan yang mulai gelap, pada lubang-lubang dan kerikil yang bertebaran. Hari itu, Saka tidak hanya menambal sebuah ban bocor, tetapi juga mendapat luka pertama dalam pertempuran yang tidak ia pahami, sebuah pertempuran melawan prasangka seorang pria berjas yang bahkan tidak ia kenal namanya. Malam turun, membawa serta bisikan ketidakadilan dan pertanda awal dari badai fitnah yang akan segera melanda hidupnya yang sederhana. Keesokan paginya, kabar tentang Pak Andika yang ban mobilnya kena paku di dekat bengkel Maju Jaya sudah menyebar bagai asap dari knalpot yang bocor. Tapi bukan mobil mewah atau paku yang jadi buah bibir utama, melainkan sangkaan yang dibawa oleh Pak Andika. Warung kopi Raso, yang berjarak hanya 5 langkah dari bengkel, menjadi pusat penyebaran cerita tersebut. Warung sederhana milik Bulastri itu adalah kantor berita tak resmi bagi para sopir, tukang ojek, dan warga sekitar. Dan pagi itu, narasumber utamanya adalah seorang pria bernama Hendra. Hendra, 35 tahun, adalah sopir pribadi salah seorang kenalan Pak Andika. Semalam, saat mengantar majikannya ke acara klub golf, ia mendengar langsung Pak Andika, dengan nada kesal sambil menyeruput wine, berkata kepada teman-temannya, "Kemarin ban Mercedesku kena paku di daerah situ. Awas saja, jangan-jangan itu modus baru bengkel nakal. Biar ban bocor, terus mobil masuk bengkel, mereka dapat cuan. Sekarang orang mau cari duit bisa pakai cara apa saja." Kata-kata itu bukanlah tuduhan langsung, tapi cukup untuk menyulut prasangka. Dan Hendra, pagi ini di warung kopi, menyampaikannya dengan bumbu tambahan. Katanya si bos besar tadi, ucap Hendra sambil menyeruput kopi hitam pekat, matanya berbinar karena menjadi pusat perhatian. Dia bilang, rasanya terlalu kebetulan. Jalanan di tempat lain biasa aja, pas di depan bengkel itu, teng, langsung kempes. Terus, katanya dia lihat ekspresi si montir muda itu, was-was gitu, kayak lagi ketangkep basah. Suasana warung yang biasanya riuh dengan obrolan politik dan olahraga mendadak hening. Semua mata tertuju pada Hendra. "Montir muda? Itu Saka dong?" sahut seorang tukang ojek langganan bernama Arman. "Saka? Anak itu kan baik, rajin," bantah Bulastri sambil membersihkan gelas. "Baik di depan kita, Bu. Tapi siapa tahu di belakang," sanggah Hendra dengan sok tahu. "Logika aja. Bengkelnya sepi-sepi, tiba-tiba ada mobil bagus masuk. Kan lumayan kalau bisa dikasih servis tambahan." Istilah servis tambahan itu menggantung di udara, penuh dengan insinuasi jahat. Sekarang, benih keraguan telah tertanam. Benih itu mulai berkecambah ketika, menjelang siang, seorang pelanggan tetap bengkel, Bang Ucok yang punya pickup tua, datang hanya untuk ganti oli. Biasanya dia mengobrol panjang lebar dengan Saka, tapi hari ini sikapnya dingin. "Saka, bener nih kabarnya lo nyebar paku di jalan?" tanya Bang Ucok tiba-tiba, suara rendah agar yang lain tak dengar. Saka, yang sedang memegang kunci Inggris, nyaris menjatuhkan tangannya. Wajahnya memerah, campuran antara kaget, marah, dan sedih. "Siapa yang bilang, Bang? Itu fitnah. Saya malah yang kena marah sama yang punya mobil kemarin."
Bang Ucok mengangguk tidak pasti. Ya sudah, gak apa-apa. Tapi hati-hati, nak. Nama baik itu susah dibangun, gampang hancur. Sepanjang hari, Saka bekerja dengan beban di pundaknya. Ia merasa setiap pelanggan yang datang memandangnya dengan tatapan berbeda, seakan-akan sedang mengamati seorang penjahat. Jumlah kendaraan yang masuk hari itu jauh lebih sedikit. Beberapa pelanggan yang hanya butuh isi angin udara, setelah mendengar bisikan-bisikan, memilih pergi ke pom bensin yang lebih jauh. Puncaknya adalah ketika Pak Roni, pemilik bengkel yang biasanya hangat, memanggil Saka ke ruang belakang yang dipenuhi ban bekas. "Ada apa, Pak?" tanya Saka, hati berdebar. Pak Roni, pria berusia 50-an dengan tubuh kekar, menghela napas. Matanya memandang Saka dengan ragu, ekspresi yang jarang ia tunjukkan. "Saka, lu dengar kabar yang beredar?" "Saya dengar, Pak." "Itu tidak benar. Gue percaya lu. Tapi..." Pak Roni menggaruk kepala. "Tapi gue juga harus jaga nama bengkel ini. Gue dapat telepon dari temen yang nawarin kerjaan servis rutin buat 3 mobil dinas kelurahan. Dia tanya-tanya soal isu ini. Gue hampir kehilangan proyek." Saka merasa dunia berputar. "Jadi, apa yang harus saya lakukan, Pak?" "Untuk sementara, lu jaga bengkel bagian dalam aja. Yang urus pelanggan biar si Dika," kata Pak Roni, menyebut nama montir lain yang lebih senior. "Biar angin panasnya reda dulu." Perintah itu terasa seperti tamparan. Diasingkan di bengkelnya sendiri. Saka hanya bisa mengangguk pelan. Lidahnya terasa keluh. Rasanya seperti paku yang ia cabut dari ban Pak Andika kemarin. Kini tertancap jauh di dalam hatinya. Ia keluar dari ruangan dan menangkap pandangan Dika yang tampak agak masam. Apakah Dika juga mempercayai kabar buruk itu? Di warung kopi Raso, obrolan masih berlanjut. Hendra sudah pergi, tetapi api yang ia kobarkan masih menyala. Mereka membicarakan harga tambal ban yang bisa jadi dinaikin buat nutup biaya beli paku, atau tentang cara-cara licik lainnya. Saka, dari balik pintu bengkel, melihat ke arah warung itu. Ia melihat gelak tawa dan gerak-gerik seru para pembicara. Ia tak perlu mendengar detailnya untuk tahu mereka sedang membicarakan dirinya. Rasa kesepian dan ketidakberdayaan menyelimutinya. Ia difitnah oleh seorang pria yang hanya bertemu sekali, dan kini seluruh komunitas kecil yang ia anggap rumah keduanya mulai memunggunginya. Fitnah, seperti oli yang tumpah, telah menggenang dan mengotori segala sesuatu yang disentuhnya. Dan Saka harus menemukan cara untuk membersihkannya, sebelum noda itu menempel permanen pada nama baiknya yang tak ternilai harganya. Hari itu, rasa pahit kopi di warung Raso seakan menyebar ke udara, meracuki kepercayaan dan merusak persahabatan yang sudah bertahun-tahun dibangun. Hari ketiga setelah insiden paku, matahari di kota Arga menyengat dengan kejam, memantulkan kilau panas dari aspal dan bodi-bodi mobil. Tapi di dalam dada Saka, ada dingin yang lebih menusuk. Bengkel, Maju Jaya, masih bertahan. Tapi seperti mesin yang kehilangan salah satu silindernya, tetap hidup, namun tidak bertenaga penuh. Saka menghabiskan waktunya di bagian dalam, mengatur suku cadang dan membersihkan peralatan, menghindari kontak mata langsung dengan pelanggan baru. Tatapan curiga Bang Ucok masih terngiang-ngiang. Di tengah kepenatan itu, siulan riang Dika, montir senior, tiba-tiba terhenti. "Wah, tamu penting datang lagi nih," gumamnya sambil mencondongkan badan ke arah jendela. Jantung Saka berdebar kencang. Dari balik tumpukan ban, ia melihat sedan Mercedes hitam yang sama meluncur pelan, lalu berhenti dengan sempurna di depan pintu bengkel. Bukan hanya mobil itu sendiri yang terasa seperti membawa awan gelap. Dari dalamnya turun Pak Andika. Kali ini wajahnya lebih keruh, lebih tegang daripada 3 hari lalu. Dan ia tidak sendirian. Seorang pria berkemeja lengan pendek yang rapi, mungkin asisten atau stafnya, ikut turun dengan ekspresi serius sambil membawa tablet. Tanpa disadari, tangan Saka mengepal. Instingnya berkata ini bukan kunjungan untuk servis rutin. Pak Roni, yang sedang menghitung stok di meja kasir, segera menyambut dengan senyum profesional yang agak kaku. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" Pak Andika mengabaikan sambutan itu. Matanya yang tajam menyapu seluruh area bengkel,
berhenti sejenak pada sosok Saka yang berdiri kaku di antara rak-rak oli. Tatapan itu seperti sinar X, dingin dan mengukur. "Saya mau bicara tentang masalah yang belum selesai," kata Pak Andika. Suaranya datar namun memuat ancaman yang jelas. "Masalah apa, Pak?" tanya Pak Roni, tetap berusaha tenang. "Masalah premanisme berkedok jasa bengkel ini," hardik Pak Andika tiba-tiba. Suaranya menggelegar memecah kesunyian siang yang terik. Beberapa pelanggan yang sedang menunggu, seorang ibu dengan skuter dan bapak-bapak tua dengan sepeda, langsung menoleh, mata membelalak. Saka merasa darahnya mendidih. Ia melangkah maju, tidak tahan lagi. "Saya bukan preman, Pak." "Kau diam dulu," potong Pak Andika, menunjuk telunjuknya ke arah Saka seperti pedang. Lalu ia berpaling ke Pak Roni. "Saya sudah melakukan investigasi kecil-kecilan." Ia memberi isyarat pada asistennya, yang kemudian maju dan menunjukkan tablet. Di layarnya, ada foto-foto jalanan dekat bengkel, beberapa dengan lubang dan kerikil. "Staf saya telah mewawancarai beberapa pedagang kaki lima di sepanjang jalan ini," lanjut Pak Andika dengan nada pidato. "Dan salah seorang penjual sate, yang buka dari pagi, memberikan kesaksian bahwa pagi pada hari ban saya bocor, dia melihat seorang pemuda berbaju biru kotor, seragam bengkel seperti yang kalian pakai, berkeliaran di sekitar tempat itu, seolah-olah sedang menunggu atau mengamati sesuatu." Asistennya mengangguk, menekan tombol, dan menunjukkan foto seragam bengkel Maju Jaya yang berwarna biru tua. "Baju biru itu seragam kami, Pak. Tapi itu bukan bukti saya yang..." Saka membela diri. "Belum selesai," geram Pak Andika. Penjual sate itu juga bilang, pemuda itu sering dilihat mondar-mandir di jam sepi. "Apa maksudnya? Apa ada montir yang tugasnya bukan di bengkel, tapi jadi pengawas jalan?" Ucapannya disertai tawa sinis. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik. Dika, montir senior itu, memalingkan muka. Pak Roni berusaha menengahi. "Pak Andika," dengan hormat. "Saka anak baik. Dia sudah bekerja di sini 4 tahun. Tak pernah ada masalah. Mungkin ada kesalahpahaman." "Kesalahpahaman?" Pak Andika mendekat ke arah Saka, menghirup udara dalam-dalam seperti mencium sesuatu yang busuk. "Anak muda, aku sudah lama hidup. Aku tahu bau penipuan dari jarak 1 kilometer. Kau pikir skemamu licik? Sebarkan paku, lalu duduk manis menunggu korban masuk? Itu cara kuno. Dan kau merusak reputasi pengusaha yang benar-benar bekerja keras." Tuduhan itu begitu keji dan dilebih-lebihkan. Saka menggigit bibirnya sampai hampir berdarah. Air matanya mengambang, tapi ia tahan. Menangis sekarang hanya akan dianggap bukti kesalahan. "Saya bersumpah, Pak, saya tidak melakukan itu. Saya sedang bongkar mesin motor Pak Warsito pagi itu. Anda bisa tanya beliau." "Siapa Pak Warsito? Temanmu? Keluargamu? Tentu saja dia akan membelamu," bentak Pak Andika. Ia kini sudah benar-benar kehilangan kesabaran. "Dengarkan baik-baik. Saya memberikan ultimatum. Jika ada lagi mobil klien atau rekan bisnis saya yang mengalami hal serupa di wilayah ini, saya tidak akan segan-segan melaporkan bengkel ini ke kepolisian dengan tuduhan penggelapan dan pengancaman keselamatan lalu lintas. Aku punya kenalan di Polda. Percayalah." Ancaman itu menggantung, berat dan tajam. Suasana bengkel menjadi senyap mencekam. Hanya dengungan kipas angin yang terdengar. Pak Andika memandang Saka dari ujung kepala sampai ujung kaki sekali lagi, lalu memutar badan. Sebelum masuk ke mobilnya, ia melontarkan satu kalimat pamungkas yang ditujukan ke semua yang hadir. "Hati-hati memilih bengkel, saudara-saudara. Pilihlah yang jujur, bukan yang mencari untung dari penderitaan orang." Mobil hitam itu akhirnya pergi, meninggalkan kehancuran moral di belakangnya. Selama beberapa saat, tak ada yang bergerak. Kemudian, bapak-bapak tua dengan sepedanya mendekati Pak Roni dan berkata pelan, "Maaf, Pak. Kayaknya sepeda saya nanti saja diperbaiki. Saya ada urusan dulu." Ia pergi dengan cepat, tanpa menoleh. Ibu dengan skuternya juga terlihat ragu, sebelum akhirnya memutuskan pergi dengan alasan yang tidak jelas. Dika akhirnya berbicara, dengan nada yang tak lagi bersahabat. "Dengar, Saka, gue sih percaya lo.
Tapi karena lo, bengkel jadi sepi. Nama kita ikut-ikutan kotor. Pak Roni menghela napas panjang. Wajahnya lelah. Ia meletakkan tangan di bahu Saka. Kamu dengar sendiri, Nak. Dia orang berkuasa. Kita kecil. Bertahan saja dulu. Kerja di dalam seperti kemarin. Saka hanya bisa mengangguk. Suaranya hilang. Rasa malu, marah, dan frustrasi bercampur menjadi satu gumpalan sakit di tenggorokannya. Ia melihat ke arah jalanan di depan bengkel, tempat semua ini bermula. Ia difitnah, dihancurkan di depan umum, dan ancaman hukum dijatuhkan. Semua karena prasangka seorang pria kaya yang tak mau mengakui bahwa mungkin, hanya mungkin, kesialan itu adalah kebetulan semata. Konfrontasi itu bukan lagi sekadar insiden kecil. Itu adalah deklarasi perang. Dan Saka, dengan hanya seperangkat kunci Inggris dan kemauan keras sebagai senjata, merasa seperti seorang prajurit yang ditelanjangi di medan laga. Badai kemarahan Pak Andika mungkin telah berlalu, tapi genangan air fitnah yang ditinggalkannya masih menggenang dalam, merendam kaki Saka dan perlahan-lahan berusaha menenggelamkan seluruh bengkel yang ia cintai. Malam itu, Saka tidak bisa tidur. Kata-kata Pak Andika, tatapan pelanggan yang pergi, dan nada masam Dika berputar-putar di kepalanya seperti ban yang lepas dari pelek. Rasa marah yang terpendam sepanjang hari akhirnya mendidih menjadi tekad membara. Ia tidak bisa hanya diam. Ia harus menemui Pak Andika. Bukan untuk memohon, tapi untuk menuntut pertanggungjawaban atas fitnah keji itu. Aku akan buat dia mendengar aku, gumamnya di kegelapan kamar kosnya yang sempit, penuh dengan poster diagram mesin. Keesokan harinya, setelah shift kerja berakhir dengan atmosfer yang masih muram di bengkel, Saka tidak langsung pulang. Ia memarkir motornya di gang sepi, lalu berjalan kaki ke sebuah plaza mewah yang kemarin ia dengar disebut-sebut oleh Hendra di warung kopi, tempat di mana Pak Andika konon sering menghabiskan malam. Exclusive Club, begitu orang menyebutnya. Sebuah gedung berpilar marmer dengan lampu sorot yang memancarkan cahaya keemasan. Dari balik pepohonan peneduh trotoar, Saka mengintai. Ia merasa seperti orang asing di planet lain. Pria-pria berjas rapi dan wanita-wanita bergaun elegan lalu lalang, tertawa dengan gelas kristal di tangan. Mercedes hitam Pak Andika terparkir di area valet, menyala bagai singa yang sedang beristirahat. Saka mengamatinya, rasa benci dan keinginan untuk konfrontasi langsung bergolak. Ia hampir saja melangkah maju, nekat menghampiri pintu masuk yang dijaga petugas berdasi dan berwajah sangar. Tapi kakinya terpaku. Apa yang akan ia lakukan? Menerobos masuk? Pasti akan diusir seperti pengemis. Menunggu di luar hingga Pak Andika keluar? Lalu apa? Berteriak di depan orang banyak? Itu hanya akan membuatnya terlihat seperti pengganggu, mengukuhkan citra buruk yang sudah dilekatkan padanya. Gila, gue ngapain di sini? Bisiknya pada diri sendiri. Rasa frustrasi mulai menggerogoti keberaniannya. Lagi ngincer mobil bagus. Bang. Suara itu, parau namun bersahabat, membuat Saka terkejut. Ia menoleh. Seorang pria tua bertubuh kurus, berkemeja lusuh dan celana kain sobek di lutut, duduk di atas sepeda motornya yang sudah uzur. Itu adalah Pak Tarmuji, 55 tahun, tukang ojek langganan yang kadang mangkal di dekat bengkel. Matanya yang sipit menatap Saka dengan bijak, seolah memahami seluruh pergulatan dalam diri pemuda itu. Pak Tarmuji. Enggak, saya cuma lihat-lihat, jawab Saka, buru-buru mencari alasan. Pak Tarmuji mengangguk pelan, lalu menyalakan rokok kreteknya. Asapnya mengepul membentuk pola di udara lembab malam. Tempat kayak gini bukan buat kita, Nak. Kita cuma bisa ngelihat dari luar. Kayak lihat TV, tapi nggak bisa ganti channelnya. Tapi dia yang di dalam, Pak, dia yang hancurin nama saya. Ucap Saka, suaranya bergetar menahan emosi. Dia fitnah saya nyebar paku. Saya cuma mau dia tahu, saya nggak bersalah. Pak Tarmuji menarik napas dalam. Orang kayak dia, Nak, punya tembok tinggi di sekelilingnya. Lu teriak dari luar, dia nggak akan dengar. Malah lu yang suaranya habis, leher jadi sakit. Ia memejamkan mata sejenak, seperti mengingat sesuatu. Saya pernah nyupirin orang kayak gitu. Dulu, waktu perusahaan dia masih segede warung. Sekarang, beda.
Dunianya lain. Masalah kita, buat dia cuma debu di bumper mobilnya. Gampang disemir ulang, gampang dilupakan. Jadi saya harus diam saja. Pak, nggak berbuat apa-apa? Tanya Saka, putus asa. Bukan diam, tapi lawan dengan cara yang benar. Kalau lu meledak kayak ban yang kepenuhan, lu cuma pecah, bikin kaget sesaat, terus tinggal sampah karet doang. Pak Tarmuji menghabiskan rokoknya. Kadang hukumannya buat orang sombong bukan dari kita, nah, tapi dari jalan hidupnya sendiri yang dia anggap mulus itu. Percayalah, roda itu berputar. Yang di atas bisa aja tiba-tiba kena lubang yang dalam. Nasihat itu masuk seperti oli pelumas ke mesin yang macet. Kemarahan Saka belum hilang, tapi ia mulai melihat kebodohan dalam rencananya yang impulsif. Ia memandangi lampu klub yang berkilauan, lalu ke wajah Pak Tarmuji yang keriput dan penuh ketenangan. Di sini, di pinggiran kemewahan, dua orang kecil, sedang berbicara tentang keadilan. Ngerti, Pak? Ucap Saka akhirnya. Suaranya lebih tenang. Tapi tetap susah. Rasanya pengen balas? Iya, manusiawi. Pak Tarmuji tersenyum tipis. Tapi lihat saya. Dulu saya dipecat sama bos yang sama. Iya, mungkin orang yang sama juga. Tanpa pesangon waktu anak saya dirawat di rumah sakit. Sakit? Ya. Tapi apa balas dendam bikin anak saya sehat? Enggak. Saya cuma bisa kerja, cari rezeki halal, jagain hati biar nggak pahit. Sekarang anak saya udah kerja, alhamdulillah. Kesaksian itu mengejutkan Saka. Bos yang sama? Maksudnya? Sudah, nak. Itu urusan lama. Pak Tarmuji menepuk-nepuk bahu Saka. Pulang. Istirahat. Besok masih harus cari rezeki. Kebenaran tuh kadang datangnya lambat. Tapi pasti. Kayak angin. Nggak kelihatan. Tapi bisa kencang banget dan bawa badai. Mobil-mobil mewah mulai beringsut keluar dari plaza. Mercedes hitam itu meluncur pelan. Dikemudikan sopirnya. Dari balik kaca gelap, mustahil melihat siapapun di dalamnya. Saka hanya bisa menatapnya pergi. Kali ini, tanpa amarah membara, tapi dengan tekad baru. Ia tidak akan menerobos tembok itu dengan keras kepala. Tapi ia akan mencari kebenaran. Ia akan mencari tahu asal-usul paku itu. Ia akan membersihkan namanya, bukan dengan teriakan, tapi dengan bukti. Makasih, Pak Tarmuji, ucap Saka tulus sebelum berbalik pulang. Sama-sama, nak. Hati-hati di jalan. Jangan sampai ban motornya kena paku. Canda Pak Tarmuji ringan sebelum menghidupkan mesin motornya yang berderak. Saka tersenyum kecut. Candaan itu pahit, tapi ada benarnya. Perjalanan pulang terasa berbeda. Amarahnya belum sirna, tapi telah bertransformasi menjadi suatu tujuan yang lebih jernih, mencari fakta. Ia menyadari, pertarungan melawan Pak Andika bukanlah pertarungan fisik atau konfrontasi langsung di depan klub mewah. Itu adalah pertarungan untuk membuktikan siapa sebenarnya yang berdiri di atas fondasi kebenaran, dan siapa yang hanya berdiri di atas aspal licin yang suatu saat bisa amblas. Malam itu, Saka tidak lagi merasa seperti korban yang pasif. Ia merasa seperti seorang mekanik yang baru saja menemukan sumber suara aneh pada sebuah mesin rumit. Dan besok, ia akan mulai membongkarnya, satu bagian demi satu bagian. Fajar belum sepenuhnya mengusir kabut tipis ketika Saka sudah meluncur dengan motornya. Dia tidak langsung ke bengkel. Dia membelok arah jalan yang jadi sumber segala masalah. Ruas jalan di depan bengkel yang setengah mulus, setengah berbatu seperti permukaan bulan. Rencananya sederhana, mengumpulkan bukti. Jika paku-paku itu bukan dari dia, maka pasti ada sumbernya. Dia berjalan pelan di tepi jalan, matanya seperti metal detektor hidup, menyapu setiap celah aspal, pinggiran selokan, dan tumpukan material sisa. Ia menemukan beberapa paku kecil, sekrup karatan, dan potongan besi. Dengan sarung tangan kerja, ia memungutnya satu persatu, memasukkan ke dalam kantong plastik bening. Ini bukti fisik, bisiknya pada diri sendiri. Tapi siapa yang bisa membuktikan bahwa paku-paku ini bukan sengaja dia tabur? Ia butuh saksi atau sumber yang jelas. Pandangannya tertarik pada pelang besar di ujung jalan. Proyek penghalusan jalan, Dinas PU Kota Arga.
Dilaksanakan oleh PT Sejahtera Abadi. Harap maaf atas ketidaknyamanan. PT Sejahtera Abadi. Nama itu tidak asing. Saka pernah mendengar obrolan di bengkel tentang kontraktor besar itu. Pemiliknya dikenal dekat dengan para penguasa, termasuk, dan ini membuat jantung Saka berdetak lebih kencang, kalangan pengusaha properti seperti Pak Andika. Ada bisnis di antara mereka. Dia mendekati area proyek yang sepi di pagi buta. Sebuah kontainer kantor portabel dikelilingi pagar seng. Beberapa alat berat seperti vibratory roller dan dump truck terparkir sembarangan. Di tengah area, sebuah tumpukan material yang ditutupi terpal setengah terbuka menarik perhatiannya. Dari celah terpal, terlihat tumpukan batu, pasir, dan kontainer kayu bekas yang pecah, dengan serpihan kayu dan, matanya membelalak, beberapa paku dan staples besi yang berserakan di tanah sekitarnya. Ini sumbernya, gumamnya, hati berdebar. Dia mengambil ponselnya dan mulai memotret. Tumpukan material yang tidak tertutup rapat, paku-paku yang berserakan di tanah proyek, plang PT Sejahtera Abadi, dan sudut pandang yang menunjukkan jarak antara tumpukan material itu dengan lokasi di mana Pak Andika diduga kena paku. Tiba-tiba, suara batuk dari belakang membuatnya nyaris menjatuhkan ponsel. Seorang pekerja proyek berusia sekitar 40-an, dengan kulit terbakar matahari dan baju kusut, sedang menyalakan rokok. Lagi ngapain, Bang? Jangan-jangan wartawan undercover? Tanya pekerja itu, nadanya datar, tidak ramah tapi juga tidak mengancam. Saya bukan wartawan, Mas. Ayah. Saka, dari bengkel Maju Jaya di ujung jalan. Perkenalannya cepat. Saya lagi cari tahu asal-usul paku yang berserakan di jalan. Banyak ban kendaraan yang kena, termasuk saya sampai difitnah. Pekerja itu menatapnya lama, lalu menghela napas. Oh, yang lagi rame itu ya? Lu yang dituduh nyebar paku? Saya. Dan saya nggak bersalah, jawab Saka tegas, menunjukkan kantong plastik berisi paku yang ia kumpulkan. Saya duga ini dari sini. Pekerja itu melihat sekeliling dengan waspada sebelum menarik Saka sedikit lebih jauh dari kontainer kantor. Jagoan juga lu nebak. Bener. Suaranya berbisik. Materialnya berantakan. Pengawasan proyek ala kadarnya. Yang penting jalan kelihatan di aspal. Urusan selesai. Tapi ini jelas bahaya, Mas. Kenapa nggak dibersihkan? Tanya Saka. Pekerja itu menyeringai sinis. Perintahnya sih iya, harus bersih. Tapi mandornya sibuk. Anak buahnya? Ya kami-kami ini. Gaji telat, ya kerjanya juga asal-asalan. Apalagi. Dia mencuri pandang ke arah kontainer kantor. Yang punya proyek ini, PT Sejahtera Abadi, itu kan punya bos besar yang dekat sama penguasa. Proyek dapet. Kualitas? Yang penting kelihatan. Nggak ada yang berani protes. Bos besar? Siapa namanya? Desak Saka. Pemiliknya orang tajir. Nama keren. Tapi yang lebih penting, si pekerja mencondongkan badan. Anaknya si mandor lapangan, si Riko, itu yang suka bikin onar. Minggu lalu, waktu lagi marah-marah sama pacarnya lewat telepon, dia asal lempar kaleng bekas yang isinya sisa paku dan sekrup dari kontainer kayu itu ke arah jalan. Gue lihat sendiri. Saka menahan napas. Ini dia, saksi mata dan pelaku sebenarnya. Mas, apakah Anda bersedia memberi keterangan untuk membersihkan nama saya? Pekerja itu langsung menggeleng, ketakutan. Wah, nggak bisa, Bang. Nggak mungkin. Kalau tahu gue yang bocorin, gue bakal dipecat, atau lebih parah lagi. Keluarga gue butuh gaji ini, seberapapun telatnya. Lagian, Riko itu anak emas. Papanya mandor. Mamanya ada hubungan keluarga jauh sama pemilik proyek. Kami nggak ada lawan. Saka merasa sebuah pintu baru terbuka, lalu langsung tertutup lagi. Dia punya petunjuk, punya arah, tapi tak punya bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Foto-foto dan kesaksian dari pekerja yang takut tidak akan cukup melawan pengaruh Pak Andika atau PT Sejahtera Abadi. Tapi, kalau nggak ada yang berani ngomong, orang-orang kecil seperti saya yang terus jadi kambing hitam, ucap Saka, putus asa. Pekerja itu memandangnya dengan rasa iba.
Hidup memang kadang gak adil, Bang. Tapi sebagai sesama orang kecil, gue kasih saran, simpan foto-foto itu. Simpan baik-baik. Siapa tahu suatu hari bisa berguna. Tapi jangan cari masalah sama mereka. Rantainya panjang. Dari si Riko, ke mandor, ke manajer proyek, ke PT, Sejahtera Abadi, sampai ke bos-bos besar yang dekat sama pria berjas yang marahin lu itu. Mereka semua satu rantai. Dan kita, dia menunjuk dirinya dan Saka, cuma debu di sela-sela rantai besi mereka. Si pekerja pun pergi, meninggalkan Saka berdiri di tengah area proyek yang sepi. Dia memandangi tumpukan material berantakan itu. Rantai besi, metafora yang pas. Dia telah menemukan satu mata rantai, kelalaian proyek dan kenakalan anak orang berkuasa. Tapi mata rantai itu terhubung dengan kuat ke mata rantai lainnya yang lebih besar, lebih berat, PT, Sejahtera Abadi, dan akhirnya, ke Pak Andika sendiri. Dia punya potongan puzzle, tapi gambar besarnya masih kabur. Dan yang lebih penting, bagaimana cara menyusun potongan itu menjadi senjata yang bisa membersihkan namanya, tanpa dirinya sendiri yang justru terhimpit oleh beratnya rantai besi tersebut? Saka menyimpan ponsel dan kantong plastik berisi paku dengan hati-hati. Perjalanan pencarian bukti baru saja dimulai. Dia telah menemukan sumber masalah fisiknya. Sekarang, ia harus menemukan cara untuk memutuskan, atau setidaknya membelokkan, rantai besi yang melindungi kebenaran itu. Rasa frustrasi berganti dengan kehati-hatian. Perangnya bukan lagi sekadar melawan sebuah fitnah, tapi melawan sebuah sistem yang saling melindungi. Dan Saka baru saja menyadari betapa besar medan pertempurannya. Sementara Saka menyusun bukti-bukti fisik di tengah runtuhan proyek, badai yang sebenarnya justru mengamuk di balik tembok tinggi rumah mewah Pak Andika di kawasan Bukit Permai. Bentuknya bukan angin dan hujan, tapi gelombang dingin yang menusuk tulang, skandal keluarga dan krisis kepercayaan. Ruang kerjanya yang luas berpanel kayu mahoni terasa seperti ruang interogasi. Di seberang meja kerjanya yang antik, duduk istrinya, Maya, 40, dengan wajah memerah dan tangan mengepal di pangkuan. Adik iparnya, Danu, 38, yang juga adalah Direktur Operasional PT Sejahtera Abadi, berdiri di dekat jendela, menghindari kontak mata. Jadi, semua laporan keuangan ini hanya kesalahan akuntansi sederhana. Danu? Suara Pak Andika tenang, terlalu tenang, seperti permukaan danau sebelum badai. Tangannya menepuk-nepuk setumpuk dokumen di atas meja. Puluhan miliar menguap dari pembayaran subkontraktor fiktif dan markup material proyek kita. Dan itu hanya kesalahan? Danu menelan ludah. Kak, ini bisa dijelaskan. Pasar sedang sulit, biaya melonjak. Jangan, Kak, saya. Hardik Pak Andika akhirnya meledak. Dia berdiri, menumpahkan kursinya. Kamu pikir saya idiot? Saya membangun perusahaan ini dari nol. Saya tahu harga besi. Saya tahu upah tukang. Kamu dan manajermu yang serakah telah menggerogoti perusahaan kita dari dalam. Maya segera melompat membela saudaranya. Andika, jangan berlebihan. Danu keluarga. Dia pasti punya alasan yang baik. Mungkin itu untuk menutupi proyek lain yang... Untuk menutupi apa? Hutang judinya? Gaya hidupnya yang mewah? Mobil sport barunya? Pak Andika menertawakan dengan getir. Dia menatap istrinya, rasa sakit yang lebih dalam muncul. Dan kamu tahu tentang ini, bukan? Sudah berapa lama? Terdiam. Itu adalah pengakuan tanpa kata. Maya menunduk. Air mata mulai menetes. Danu menatap kakinya. Keluarga, gumam Pak Andika, suaranya tiba-tiba lelah. Kata yang selama ini saya pegang teguh. Saya percayakan proyek besar pada kamu, Danu, karena kamu keluarga. Dan kamu mengkhianati bukan hanya saya, tapi masa depan perusahaan, nasib ratusan karyawan. Kita bisa memperbaikinya, Andika, bisik Maya, mencoba meraih tangannya, tetapi dia menariknya. Memperbaiki? Dengan apa? Reputasi kita sudah tercoreng. Klien-klien besar mulai bertanya-tanya. Bank akan mengetatkan pinjaman. Dia berjalan ke jendela,
memandangi kolam renang dan taman yang terawat sempurna di bawah. Semua itu tiba-tiba terasa palsu, seperti set panggung. Saya bekerja keras seumur hidup membangun kerajaan ini, dan kalian berdua merobohkannya dengan keserakahan. Konflik yang telah dipendam selama berbulan-bulan akhirnya meledak. Teriakan, tuduhan, dan tangisan memenuhi ruangan. Danu akhirnya keluar dengan wajah tertunduk malu, meninggalkan suami istri itu dalam kehancuran. "Saya tidak bisa mempercayaimu lagi, Maya," ucap Pak Andika setelah lama terdiam. Diam-diam melindungi pengkhianatan. Itu sama buruknya dengan melakukan pengkhianatan. "Dan apa yang kamu lakukan, Andika?" balas Maya, dengan sisa-sisa amarah. "Kamu sibuk dengan duniamu, dengan kekuasaan dan pencitraanmu. Kamu datang ke rumah hanya untuk tidur. Kami bukan keluarga bagimu. Kami adalah aksesori yang harus sempurna. Danu, setidaknya ada saat aku butuh seseorang untuk diajak bicara." Pukulan itu tepat mengenai sasaran. Pak Andika terdiam. Ada kebenaran dalam kata-kata istrinya. Dalam perjalanannya mengejar kesuksesan, dia telah mengabaikan fondasi keluarganya sendiri. Tapi pengakuan itu tidak meredakan kemarahannya, justru menambah kebingungan dan rasa sakit. Hari-hari berikutnya, rumah megah itu berubah menjadi istana es. Pak Andika pindah ke kamar guest room. Rapat-rapat darurat di kantor menghadapi krisis keuangan menjadi pelariannya. Setiap masalah di kantor, setiap laporan kerugian, memicu amarah yang tidak terkendali. Dia menjadi cepat marah, paranoid, dan mudah menyalahkan orang lain. Disinilah skema psikologis yang berbahaya terbentuk. Dia tidak bisa menghadapi kegagalan dan pengkhianatan di dalam istananya. Sehingga caranya adalah dengan mencari dan menghancurkan kegagalan dan pengkhianatan yang lebih kecil di luar. Dia membutuhkan sesuatu atau seseorang untuk dijadikan sasaran empuk pelampiasan, untuk membuktikan pada dirinya sendiri bahwa dia masih berkuasa, masih bisa mengontrol sesuatu. Dan siapakah target yang sempurna? Seorang montir muda miskin, tanpa kekuasaan, tanpa pelindung, yang sudah pernah bersalah di matanya karena berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Tuduhan terhadap Saka bukan lagi sekadar soal paku. Itu telah menjadi simbol. Dalam pikirannya yang kacau, Saka mewakili semua ketidakberesan, ketidakjujuran, dan penyakit di dunia luar yang mengancam ketertiban hidupnya. Dengan menghajar Saka, dengan membuatnya tak berdaya, Pak Andika merasa sesaat bahwa dirinya masih kuat, masih bisa menegakkan keadilan versinya. Itulah sebabnya kunjungan keduanya ke bengkel begitu penuh kebencian dan ancaman. Itu adalah proyeksi. Amarahnya pada Danu dan Maya yang tak bisa ia tumpahkan sepenuhnya, ia limpahkan pada Saka. Dan di balik semua itu, ada ironi yang pahit. PT Sejahtera Abadi, perusahaan milik Danu, adalah sumber paku-paku yang memulai semua ini. Rantai besi yang ditemukan Saka ternyata menyambung langsung ke dalam rumah Pak Andika sendiri. Korupsi Danu menyebabkan kelalaian di proyek. Kelalaian proyek menyebabkan paku berserakan. Paku itu menyebabkan ban Pak Andika bocor. Dan kebocoran itu menyebabkan seorang pemuda tak bersalah menjadi sasaran amarah seorang pria yang sebenarnya sedang meledak karena dikhianati oleh orang yang dia percayai. Seseorang dari dalam rantainya sendiri. Saka, di bengkelnya, hanya melihat monster yang kejam. Dia tidak tahu bahwa monster itu sebenarnya adalah seorang raja yang terluka parah, mengamuk di istananya yang retak, dan salah mengira jeritan sakitnya sendiri sebagai teriakan kebenaran. Sementara Pak Andika, di rumah megahnya, merasa diri sebagai penegak hukum. Dia tidak tahu bahwa orang yang ia kira sebagai penjahat kecil itu, justru tanpa sengaja sedang mengumpulkan potongan-potongan yang akan membongkar pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Kesenjangan antara keduanya bukan lagi hanya soal kaya dan miskin. Itu adalah kesenjangan persepsi dan penderitaan. Dan di tengah kesenjangan itu, kebenaran yang sederhana, sebuah paku yang terlempar karena ulah anak seorang mandor, terjepit, menunggu waktunya untuk melukai mereka berdua dengan cara yang sama sekali berbeda. 5 hari setelah pertengkaran dengan Maya, Pak Andika benar-benar kelelahan. Krisis di PT Sejahtera Abadi bergulir seperti bola salju, menarik perhatian media bisnis lokal. Skandal markup proyek kota menjadi headline ringan. Meski namanya belum disebut secara eksplisit, para kolega dan kompetitor sudah mulai melirik dengan senyum sinis. Malam itu,
Hujan mengguyur kota Arga dengan deras, mengubah jalanan menjadi cermin yang memantulkan lampu-lampu kuning dengan distorsi yang mengerikan. Pak Andika baru saja keluar dari pertemuan yang menegangkan dengan pengacara dan auditor. Kepalanya penuh dengan angka-angka kerugian dan kalimat hukum yang mengancam. Dia menolak sopirnya, ingin menyetir sendiri. Dia butuh kendali. Butuh merasakan sesuatu selain ketidakberdayaan. Di dalam Mercedes yang nyaman, kemarahannya menemukan saluran. Dia menginjak gas, melaju kencang menerobos genangan air. Wiper beradu cepat tapi tak mampu membersihkan kekacauan di luar dan di dalam dirinya. Pikirannya berulang pada penghinaan. Istrinya, adik iparnya, rekan bisnis yang kini menghindar. Di dunia yang ia bangun, hanya ada pengkhianat dan pengecut. Dan tiba-tiba, seperti kilatan di tengah hujan, sebuah bercak warna merah muda. Seorang anak kecil, mungkin berusia 5 atau 6 tahun, terlepas dari genggaman ibunya yang sedang berusaha melindungi diri dengan payung yang tertiup angin. Anak itu mengejar bola karet yang terpental ke tengah jalan. Ibunya berteriak histeris. Suaranya tenggelam dalam deru hujan dan mesin. Semuanya terjadi dalam sepersekian detik. Refleks Pak Andika menyelamatkan nyawa. Dia membanting setir ke kanan dengan kasar, menghindari sosok kecil itu. Ban mobilnya meraung, kehilangan traksi di aspal basah. Mercedes itu seluncur tak terkendali, menabrak tumpukan material proyek yang ditutupi terpal di pinggir jalan, tepat di lokasi yang sama, di dekat bengkel Saka. Bruk, keraak, dentingan logam dan pecahan kaca. Udara mengembus keras saat airbag mengembang, menampar wajahnya. Mobil itu mendarat dengan kasar, setengah masuk ke dalam lubang galian yang dangkal. Mesin mendengus lalu mati. Keheningan yang menakutkan menyusul, hanya diisi oleh gemerisik hujan dan lolongan angin. Pak Andika terhuyung-huyung, kepala berkunang-kunang, bibirnya terasa asin oleh tetesan darah kecil dari hidungnya. Dia mendorong airbag, matanya berusaha menatap keluar. Di luar, kedua ban sisi kanan, depan dan belakang, terkubur dalam lumpur dan puing, kempes dengan mengenaskan. Bukan hanya kempes. Mereka robek oleh besi-besi tulangan dan paku-paku yang menyembul dari tumpukan material yang dia tabrak. Material dari proyek Danu, PT Sejahtera Abadi. Ironi itu terlalu pekat untuk disadarinya saat itu. Dia hanya merasakan kepanikan. Di tengah hujan lebat, malam buta, di jalan yang nyaris sepi, dengan mobil mewahnya yang kini jadi rongsokan. Teleponnya tak ada sinyal. Dia mencoba membuka pintu, tapi terhalang tumpukan puing. Dan kemudian, dari balik tirai hujan, muncul sebuah siluet. Bukan mobil patroli, bukan derek, tapi sebuah becak tua, dengan atap terpal yang sudah bolong-bolong. Becak itu berhenti di sampingnya. Seorang pria tua turun, mengenakan jas hujan plastik murahan. Tanpa banyak bicara, pria itu mulai menarik papan dan besi yang menghalangi pintu mobil dengan tenaga yang mengagumkan untuk usianya. "Jangan banyak bergerak, Pak. Ada yang patah enggak?" teriak pria tua itu melalui hujan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, pintu berhasil dibuka. Pak Andika keluar dengan limbung. Jas Armaninya yang mahal kini basah kuyup dan kotor berlumpur. "Terima kasih, Bapak," ucapnya, suara serak. Saya harus hubungi asuransi. Di sini sinyal nggak ada, Pak. Sudah saya coba juga. Tapi tenang, ban saya masih kuat. Saya antar Bapak ke tempat yang aman dulu, cari pertolongan," kata pria tua itu dengan tenang, suaranya parau tapi menenangkan. Dalam keadaan setengah syok, Pak Andika mengangguk. Dia dibantu naik ke atas jok penumpang becak yang sudah lembab. Saat lampu jalan yang remang-remang menyinari wajah penolongnya, ada sesuatu yang terasa mengganggu di benak Pak Andika. Wajah itu, sepertinya pernah dia lihat. Tapi di mana? Becak mulai bergerak. Roda kayunya berderit menerobos hujan. Mereka hanya bergerak beberapa puluh meter sebelum pria tua itu berhenti di bawah atap kecil sebuah warung yang sudah tutup. Cukup untuk berteduh sementara. "Tunggu di sini, Pak. Saya lihat bengkel di depan masih ada lampunya. Mungkin bisa minta tolong telepon," ujar pria tua itu, menunjuk arah bengkel Maju Jaya yang cahaya neonnya samar-samar terlihat. Bengkel Maju Jaya, nama itu seperti setrum bagi Pak Andika. Tempat di mana montir muda yang ia fitnah bekerja.
Tapi saat ini, itu satu-satunya harapan. "Bapak, siapa namanya?" tanya Pak Andika tiba-tiba, mencoba mengusap air hujan dari wajahnya. "Tarmuji, Pak. Cuma tukang becak." Jawabnya sederhana sebelum kembali masuk ke hujan. Pak Andika terdiam. Tarmuji, nama itu menggema di lorong memorinya yang jauh. Sekitar 15 tahun lalu, ketika perusahaannya masih berupa kontraktor kecil, ada seorang sopir setia, pekerja keras, yang akhirnya dia pecat karena meminjam uang kas perusahaan untuk biaya rumah sakit anaknya tanpa izin. Saat itu, Pak Andika yang masih keras dalam bisnis, menganggapnya sebagai pengkhianatan dan pelanggaran prosedur. Dia memecat Tarmuji tanpa pesangon, dengan tuduhan penyelewengan. Dia menatap punggung tua yang membungkuk melawan hujan itu. Ya, itu dia, Tarmuji. Lebih tua, lebih kurus, hidupnya jelas tidak baik-baik saja. Dan pria yang baru saja ia perlakukan seperti sampah di dunia bisnisnya dulu, justru menjadi satu-satunya penolong di saat dia paling terjepit, paling tidak berdaya. Rasa malu yang pertama kali menyelinap masuk, tercampur dengan rasa sakit, kedinginan, dan kehancuran ego. Dia duduk di atas becak yang basah, di bawah atap bocor, menunggu pertolongan dari orang yang telah ia sakiti dahulu, sambil menatap ke arah bengkel yang menampung orang lain yang juga telah ia sakiti. Hujan terus mengguyur, seolah-olah mencoba membersihkan jalanan yang penuh dengan lumpur, besi, dan paku-paku kebenciannya sendiri. Malam ini, Pak Andika tidak hanya mengalami kecelakaan mobil. Dia mengalami tabrakan dengan masa lalunya, dan dengan kenyataan hancur yang telah ia ciptakan sendiri. Di bawah atap seng bocor warung yang sudah tutup, Pak Andika menggigil. Bukan hanya karena dinginnya udara malam yang dibasahi hujan, tapi juga karena getaran rasa malu dan realisasi yang mulai merambat dari ujung kakinya yang basah hingga ke tulang tengkoraknya. Dia menatap Tarmuji yang kembali dengan membawa 2 gelas plastik berisi teh hangat dari bengkel. "Minum dulu, Pak. Hangatkan badan. Saya sudah minta tolong montir muda di bengkel itu untuk telepon bengkel khusus mobil dan asuransi Bapak. Katanya sinyal agak susah, tapi dia coba," kata Tarmuji, menyodorkan gelas. Tangannya yang keriput dan penuh urat menggenggam gelasnya sendiri dengan mantap, seolah kebasahan dan dingin bukan apa-apa baginya. "Terima kasih, Pak Tarmuji," ucap Pak Andika, suaranya lebih rendah, lebih manusiawi daripada biasanya. Dia meneguk tehnya. Cairan hangat itu menyebar, namun tidak menghangatkan beku di dadanya. Kau kenal saya, ya? Dari dulu." Tarmuji duduk di bangku kayu di seberangnya, menatap hujan yang masih deras. "Iya, Pak. Saya tahu. Bapak Andika. Dulu saya sopir Bapak." Pengakuan sederhana itu menggantung di udara lembab. Pak Andika menghela napas. Saya minta maaf untuk apa yang terjadi dulu. Waktu itu." "Sudah, Pak. Itu sudah lama," potong Tarmuji dengan lembut, tapi tegas. Bukan karena memaafkan, tapi seolah ingin mengubur memori itu agar tidak merepotkan. "Hidup berjalan. Saya sekarang jadi tukang becak. Alhamdulillah masih bisa makan." Tetapi justru sikap itu yang membuat Pak Andika semakin tidak nyaman. Dia lebih terbiasa dengan orang yang menuntut, menggerutu, atau membencinya. Bukan dengan pengampunan yang sunyi dan pasrah. "Hujan deras begini, kenapa masih keluar, Pak?" tanya Pak Andika, mencoba mengalihkan rasa bersalahnya. "Cari rezeki, Pak. Anak saya yang bungsu butuh biaya ujian akhir." 1-2 penumpang yang nekat, "Ya lumayan," jawab Tarmuji sambil menyeruput tehnya. "Tapi mungkin ini rezeki lain. Bisa ketemu Bapak lagi, dan bisa bantu." "Bantu? Setelah apa yang saya lakukan?" Pak Andika menggeleng. "Tak percaya." Tarmuji tersenyum tipis. "Saya nggak bantu Bapak yang pengusaha. Saya bantu orang yang lagi celaka di jalan. Itu kewajiban." Kata-kata itu, sederhana namun penuh martabat, membuat Pak Andika terdiam. Dia melihat Tarmuji, jas hujan plastik murahan, sandal jepit yang sudah tipis, tubuh yang ringkih. Tapi di mata tua itu ada ketenangan dan kekuatan yang tidak pernah dimilikinya, meski dengan semua kekayaan dan jas Armaninya. "Tadi, itu anak kecil ya? Apa dia?" tanya Pak Andika, teringat teriakan histeris. "Selamat, Pak,"
Ibunya sudah bawa dia ke dalam. Bapak tadi menghindar dengan tepat. Itu yang penting, jawab Tarmuji. Rasa lega sesaat, lalu kembali dengan beban yang lebih besar. Dia hampir membunuh seorang anak. Dan dia diselamatkan oleh orang yang pernah ia hancurkan masa depannya. Mobil Bapak rusak parah ya? Tanya Tarmuji, memecah kesunyian. Banjir, tabrak material, ban kempes dan robek. Sial, gerutu Pak Andika, lalu teringat sesuatu. Ban lagi, selalu ban. Minggu lalu juga kena paku di dekat sini. Tarmuji mengangguk pelan, seperti menunggu kalimat itu. Iya, saya dengar. Di warung-warung pada cerita. Katanya Bapak marah-marah ke montir muda di bengkel sana, tuduh dia yang nyebar paku. Pak Andika merasa wajahnya memanas. Itu ada laporan. Ada yang lihat pemuda bengkel berkeliaran. Tarmuji menatapnya lama. Hujan mulai mengecil menjadi rintik-rintik. Suara tetesan air dari atap yang bocor berirama seperti detak jam. Bapak mau tahu yang sebenarnya? Tanya Tarmuji. Suaranya tenang namun punya bobot. Pak Andika mengangguk, penasaran dan waspada. Saya yang lihat langsung, kata Tarmuji. Bukan montir itu. Bukan Saka, namanya. Kau lihat? Iya. Minggu lalu, pagi-pagi, saya lagi cari penumpang di ujung jalan dekat proyek itu. Tarmuji menunjuk ke arah tumpukan material yang baru saja ditabrak Pak Andika. Saya lihat anak muda, bukan montir. Dia pakai seragam proyek. Dia lagi nelpon, mukanya marah-marah. Terus, di dekatnya ada kaleng bekas ket. Dia tendang kaleng itu sampai isinya tumpah ke jalan. Isinya paku dan sekrup bekas. Pak Andika terdiam, otaknya bekerja cepat. Anak proyek, bukan montir. Bukan, tegas Tarmuji. Saya kenal Saka. Dia anak baik, rajin. Pagi itu dia dari jam 6 udah di bengkel, bongkar mesin motor. Saya lihat sendiri waktu saya lewat ngantar penumpang. Anda yakin? Desak Pak Andika. Suaranya mulai bergetar. Saya yakin. Dan saya tahu siapa anak muda proyek itu. Namanya Riko. Anaknya Pak Jono, mandor proyek PT Sejahtera Abadi. Tarmuji menyebut nama perusahaan itu dengan jelas, sambil mengamati reaksi Pak Andika. PT Sejahtera Abadi. Nama itu seperti petir di siang bolong. Perusahaan Danu. Perusahaan yang menghancurkan hidupnya saat ini. Sekarang, ternyata perusahaan itu juga, melalui kelalaian dan kenakalan anak buahnya, menjadi sumber masalah awalnya dengan Saka. Ironis, ya Pak? Lanjut Tarmuji, seolah membaca pikirannya. Perusahaan yang mungkin Bapak kenal, yang kerjaannya berantakan, bikin masalah. Tapi orang kecil, si montir, yang kena getahnya. Pak Andika merasa dunia berputar. Semua prasangka, kemarahan, dan ancamannya pada Saka tiba-tiba terlihat sangat bodoh, sangat keji. Dia telah menjadi algojo bagi orang yang salah, sambil membiarkan, bahkan berbisnis dengan, sumber kejahatan yang sebenarnya. Kenapa? Kenapa tidak Anda beritahu saya lebih awal? Tanya Pak Andika, suara hampir berbisik. Tarmuji memandangnya dengan pandangan yang dalam, penuh dengan pelajaran hidup yang pahit. Waktu itu, Bapak mau dengar? Wajah Bapak marah sekali. Bicara pada orang yang sedang marah dengan kebenaran, itu seperti lempar batu ke ban mobil yang lagi dipompa. Bisa meledak, balik kena kita sendiri. Kebenaran itu sederhana, namun menghancurkan. Pak Andika menunduk. Tangannya yang biasanya menggenggam pena keputusan, kini hanya bisa menggenggam gelas plastik kosong. Dan, tambah Tarmuji dengan nada lebih lembut. Saya pikir, mungkin Bapak perlu mengalami sendiri. Seperti tadi, ngerasain apa itu, kena getah, dari kelalaian orang lain. Baru bisa mengerti rasanya. Hujan sudah berhenti. Langit masih kelam, namun udara terasa lebih jernih. Dari kejauhan, lampu derek dan mobil asuransi mulai terlihat mendekat. Pak Tarmuji, ucap Pak Andika, menatap lurus ke mata pria tua itu. Saya tidak hanya bersalah pada Saka. Saya bersalah pada Anda. Lebih besar pada Anda.
Tarmuji mengangkat tangannya, menghentikannya. Nggak usah, Pak. Saya udah ikhlas. Tapi kalau Bapak mau berbuat baik, luruskan yang salah pada si Saka. Dia anak muda. Nama baik buat dia segalanya. Pak Andika mengangguk pelan. Rasa malu dan penyesalan itu kini telah berubah menjadi tekad. Kecelakaan malam ini bukan hanya menghancurkan mobilnya. Ia telah meruntuhkan tembok kesombongan dan prasangka yang selama ini ia bangun tinggi-tinggi. Derek pun tiba. Sebelum pergi, Pak Andika merogoh dompetnya, mengambil sejumlah uang yang cukup besar. Ini, untuk bantuan dan teh hangatnya. Pak. Tarmuji melihat tumpukan uang itu, lalu menatap Pak Andika. Perlahan, ia mengambil 2 lembar di antaranya, cukup untuk biaya bengkel becaknya besok dan teh tadi. Sisanya, ia kembalikan. Saya terima yang jadi hak saya saja, Pak. Selebihnya, lebih baik Bapak pakai untuk perbaiki yang lain. Dengan kepala masih tertunduk, Pak Andika naik ke mobil Derek. Melalui kaca spion, ia melihat Tarmuji mendorong becaknya, perlahan menghilang di ujung jalan yang basah. Di dalam dadanya, ada badai yang lebih hebat dari hujan tadi. Badai penyesalan. Dan di tengah badai itu, cahaya kebenaran yang disampaikan oleh seorang tukang becak tua bersinar terang, menunjukkan jalan keluar dari kegelapan yang ia ciptakan sendiri. Derek membawa Mercedes hitam yang penyok dan berlumpur itu ke bengkel khusus mobil mewah. Tetapi jiwa Pak Andika tertinggal di bawah atap bocor warung tadi, bersama kata-kata Tarmuji yang terus bergema. Dia pulang ke rumah megahnya yang sunyi. Maya sudah menginap di rumah orang tuanya setelah pertengkaran terakhir. Kesendirian yang biasanya dia isi dengan memeriksa laporan keuangan atau menonton berita bisnis, kini terasa seperti ruang hampa yang memantulkan setiap kesalahannya. Dia duduk di kursi kulit di ruang kerjanya, memandangi foto lama di mejanya. Foto saat perusahaan pertamanya berdiri, dengan Tarmuji muda berdiri di belakangnya, tersenyum lugu di samping pick-up tua mereka. Waktu itu, mereka seperti keluarga. Kapan semuanya berubah? Kapan efisiensi dan ambisi menjadi lebih penting daripada loyalitas dan kemanusiaan? Kesaksian Tarmuji tentang Riko, anak mandor PT Sejahtera Abadi, adalah potongan terakhir puzzle yang membuat gambarnya menjadi jelas sekaligus mengerikan. Bukan hanya soal paku. Ini tentang rantai kegagalan moral yang berawal dari keluarganya sendiri. 1. Danu, adik iparnya. Korupsi, menipu, menghancurkan kepercayaan dan keuangan perusahaan. 2. PT Sejahtera Abadi, perusahaan Danu. Pengawasan yang lalai, mengutamakan profit daripada keselamatan dan kualitas. 3. Mandor proyek anaknya, Riko. Warisan kelalaian dan sikap semena-mena. Anak yang tak bertanggung jawab dengan emosinya, merusak tanpa berpikir panjang. 4. Dia sendiri, Andika, menjadi mata rantai terakhir dan terburuk, dengan melemparkan semua kesalahan dan amarahnya pada orang yang paling tidak berdaya, Saka. Dia bukan korban dari sebuah konspirasi bengkel nakal. Dia adalah bagian, bahkan puncak, dari sebuah sistem kesalahan yang berlapis. Dan di dasar semua itu, ada 2 orang yang paling menderita. Saka yang difitnah, dan Tarmuji yang diinjak masa lalunya lalu masih harus menolongnya. Rasa malu itu bergolak, lalu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, penyesalan yang melumpuhkan. Selama ini, identitasnya dibangun di atas pilar kesuksesan materi dan kendali. Kini, kedua pilar itu retak. Perusahaannya goyah, dan kendalinya terbukti ilusi. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan emosinya sendiri, apalagi mengendalikan kebenaran. Teleponnya berdering. Itu Danu, mencoba menjelaskan lagi. Biasanya, Pak Andika akan menjawab dengan amarah yang dingin. Kali ini, dia hanya mematikan teleponnya. Amarah pada Danu sudah tidak relevan. Ada yang lebih penting harus diluruskan. Dia membuka laptopnya. Dengan jari yang agak gemetar, dia membuka folder investigasi yang dibuat stafnya tentang insiden paku. Di dalamnya ada laporan singkat wawancara dengan penjual sate yang melihat pemuda bengkel. Dia membaca ulang. Kesaksiannya samar-samar, lihat pemuda pakai baju biru, mondar-mandir. Tidak ada identifikasi positif. Laporannya sendiri sudah bias, dibingkai untuk mencurigai bengkel. Stafnya hanya memberikan apa yang mereka pikir ingin dia dengar.
Dia telah menipu dirinya sendiri. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidupnya. Dia berjalan mondar-mandir di ruangan yang luas, membolak-balik ingatannya tentang konfrontasi di bengkel. Wajah Saka yang bingung dan terluka, protesnya yang dipotong, ketidakberdayanya. Pada saat itu, Pak Andika melihatnya sebagai bukti kesalahan. Sekarang, ia melihatnya sebagai potret ketidakadilan. Berhati-hatilah, nak. Kejujuran adalah modal utama. Kalimatnya sendiri pada Saka menghantuinya. Dialah yang tidak jujur. Tidak jujur pada dirinya sendiri bahwa kemarahannya berasal dari tempat lain. Tidak jujur dalam investigasi yang berpihak. Fajar mulai menyingsing ketika sebuah keputusan akhirnya mengkristal. Meminta maaf kepada Tarmuji adalah satu hal. Tetapi itu terjadi dalam kesendirian. Memperbaiki kesalahan kepada Saka harus dilakukan di tempat kejadian perkara, di hadapan publik yang mungkin telah mendengar fitnahnya. Itu harus dilakukan dengan cara yang tidak bisa disangkal, yang menghancurkan ego sepenuhnya, untuk membangun kembali sesuatu yang lebih baik. Dia memikirkan sujud. Bukan sujud ritual, tetapi sujud sebagai simbol tertinggi kerendahan hati dalam budaya mereka. Meletakkan dahi, lambang pikiran, kebanggaan, dan harga diri ke tanah. Menyamakan dirinya dengan debu di hadapan orang yang telah ia injak-injak. Itu satu-satunya bahasa yang cukup kuat untuk menyampaikan kedalaman penyesalannya. Hari-hari berikutnya, ia gunakan bukan untuk rapat penyelamatan perusahaan, tapi untuk penyelidikan pribadi yang sesungguhnya. Diam-diam, ia mengunjungi lokasi proyek. Ia menemukan pekerja yang sama yang berbicara dengan Saka. Dengan jujur mengaku sebagai pihak yang dirugikan, ia mendapatkan konfirmasi tanpa tekanan. Ia bahkan berhasil mendapatkan rekaman CCTV dari warung sebelah yang dengan jelas menunjukkan Saka sedang sarapan di warung pada jam yang bersamaan dengan insiden penaburan paku. Bukti itu ia simpan. Setiap potong bukti menambah beban di pundaknya, tapi juga menguatkan tekadnya. Dia tidak ingin sekadar minta maaf. Dia ingin memulihkan. Memulihkan nama Saka. Memulihkan apa yang bisa ia pulihkan untuk Tarmuji. Dan mungkin, dengan melakukan itu, memulihkan sedikit dari kemanusiaannya sendiri yang telah ia abaikan. Ketika mobil penggantinya dari asuransi tiba, sebuah sedan yang lebih sederhana, ia merasa itu tepat. Dia tidak layak lagi dengan kemewahan yang menjadi tameng kesombongannya. 7 hari setelah kecelakaannya, setelah mengumpulkan semua bukti dan mempersiapkan kata-kata, meski ia tahu kata-kata akan gagal, ia memasukkan amplop tebal berisi uang, bukan sebagai penyuapan, tapi sebagai kompensasi simbolis, ke dalam saku jasnya. Dia memandangi dirinya di cermin. Pria berusia 45 tahun dengan bayangan hitam di bawah mata, garis kekhawatiran yang lebih dalam, dan sebuah kerendahan hati yang baru yang terasa asing di postur tubuhnya. Hari ini, ia tidak akan datang sebagai pengusaha yang ditakuti. Ia akan datang sebagai seorang pendosa yang mencari pengampunan. Perjalanan ke bengkel Maju Jaya terasa lebih panjang dari sebelumnya. Setiap meter mengingatkannya pada keangkuhannya. Saat bengkel itu terlihat, jantungnya berdebar kencang, bukan karena marah, tapi karena takut. Takut ditolak, takut dihina. Tapi itu risiko yang harus diambil. Dia parkir, menarik napas dalam-dalam. Beban di pundaknya, beban kesalahan, penyesalan, dan tekad untuk memperbaiki, terasa lebih berat dari rongsokan Mercedesnya seminggu yang lalu. Tapi kali ini, dia tidak akan lari. Dia akan memikulnya, dan meletakkannya di lantai bengkel itu, sebagai tanda bahwa akhirnya, setelah bertahun-tahun, Pak Andika siap untuk menjadi manusia. Bukan dewa bisnis, bukan raja yang kejam, melainkan manusia yang bisa salah, yang bisa menyesal, dan yang, dengan susah payah, berusaha untuk membenahi. 5 hari pasca kecelakaan dan pertemuannya dengan Tarmuji, Pak Andika bukan lagi pria yang hanya dirundung penyesalan. Ia telah berubah menjadi detektif bagi dirinya sendiri, dengan satu tujuan, membangun kembali kebenaran yang telah ia hancurkan dengan tangannya sendiri. Tekadnya tidak lagi samar. Ia telah menyusun rencana yang sistematis dan dingin, jauh dari emosi yang dulu menguasainya. Langkah 1, verifikasi saksi mata. Ia kembali ke lokasi proyek PT Sejahtera Abadi, bukan dengan kemarahan, tapi dengan pendekatan yang diplomatis. Kali ini, ia mengenakan pakaian sederhana dan mengaku sebagai
konsultan asuransi, yang menyelidiki klaim kecelakaan di lokasi proyek. Pekerja yang sama yang berbicara pada Saka akhirnya terbuka lagi. Dengan sedikit insentif yang tidak mengikat, pekerja itu tidak hanya mengulang cerita tentang Riko, tapi juga memberikan nama lengkap mandornya, Pak Jono, dan bahkan hari serta perkiraan jam kejadian. Pak Andika mencatat semuanya dengan cermat di notes ponselnya. Rekaman suara tersembunyi berjalan dengan lancar. Langkah 2, bukti visual. Ia mendatangi warung-warung di sepanjang jalan. Di warung kopi, Raso, tempat fitnahnya menyebar, ia duduk diam-diam sebagai pelanggan. Setelah beberapa hari, Bulastri sang pemilik, yang mengenalinya sebagai orang yang mobilnya kena paku, mulai curhat. Kasihan si Saka, Pak, anaknya baik. Sekarang sepi pelanggan. Pak Andika hanya mengangguk. Rasa perih mengiris hatinya. Warung yang paling penting adalah warung nasi di ujung jalan. Tempat ada CCTV sederhana yang mengarah ke jalan. Dengan sedikit negosiasi dan sumbangan untuk perbaikan atap bocor warung, ia mendapatkan akses untuk melihat rekaman pada hari insiden paku. Dan di sana, jelas terlihat, pukul 6.45 pagi, Saka sedang duduk makan nasi kuning di warung itu, mengenakan seragam bengkel. Sementara di Timestamp yang hampir bersamaan, pada rekaman kamera berbeda yang menangkap ujung jalan proyek, terlihat sosok pemuda berjaket proyek yang cocok dengan deskripsi Riko, menendang sebuah kaleng. Kualitasnya buruk, tetapi konteksnya kuat. Ia meminta salinan rekaman itu. Langkah 3, konfirmasi dari sumber dalam. Ini bagian yang paling sulit. Pak Andika menggunakan sisa-sisa koneksinya untuk menghubungi seorang manajer proyek tingkat menengah di PT Sejahtera Abadi yang tidak terlibat skandal Danu. Dalam pertemuan singkat di sebuah kafe, pria itu, yang merasa perusahaan sedang dalam masalah, mengeluh tentang buruknya disiplin di lapangan. Contohnya anak Pak Jono, si Riko itu, suka bikin masalah. Seminggu yang lalu, dia marah-marah sampai bikin berantakan material. Kami sampai dapat teguran dari pengawas. Pak Andika tidak perlu bertanya lebih jauh. Keluhannya sudah menjadi pengakuan tidak langsung. Langkah 4, menghadapi sumber masalah secara diam-diam. Dia tidak langsung menghadapi Riko atau Pak Jono. Itu bisa memperingatkan mereka dan mempersulit langkahnya. Sebaliknya, ia mengumpulkan semua bukti, catatan, rekaman suara pekerja, salinan CCTV, dan laporan manajer proyek, dan menyusunnya menjadi sebuah laporan yang ringkas dan faktual. Laporan ini ia kirimkan secara anonim ke bagian HR dan Compliance PT Sejahtera Abadi, serta ke Dinas Perhubungan setempat yang mengawasi proyek. Tindakannya ini bukan balas dendam, tetapi pertanggungjawaban. Perusahaan Danu harus membersihkan rumahnya sendiri. Langkah 5, persiapan pemulihan. Sebelum ia datang untuk meminta maaf, ia ingin memastikan bahwa permintaan maafnya disertai dengan tindakan nyata untuk memperbaiki kerugian. Ia menghitung kerugian yang mungkin dialami Saka dan bengkel Maju Jaya, penurunan pendapatan selama seminggu, kerusakan reputasi, dan kompensasi moral. Jumlahnya tidak besar baginya, tapi ia menyiapkan 2 kali lipat dari perkiraan itu. Ia juga menyiapkan dokumen notaris awal untuk menawari Pak Roni kemitraan dalam membuka bengkel cabang di lokasi strategis, jika mereka bersedia. Untuk Tarmuji, ia sudah menyiapkan dokumen kepemilikan sebuah kios sederhana di pasar yang ia punya, serta modal usaha. Semua ini ia siapkan sebelum mengucapkan sepatah kata maaf pun. Karena baginya, maaf tanpa tindakan adalah kosong. Hari ke-7, pagi itu, Pak Andika duduk di mobil barunya yang sederhana, memandangi amplop tebal dan dokumen-dokumen yang sudah ia tanda tangani. Pikirannya tidak lagi pada rasa malu atau takut, tapi pada sebuah prinsip yang baru ia pegang, keadilan restoratif. Bukan hanya menghukum yang salah, dirinya sendiri, Danu, Riko, tetapi secara aktif memulihkan keadaan korban. Sebelum berangkat ke bengkel, ada satu panggilan telepon. Dari pengacaranya, Pak Andika, ada perkembangan dari PT Sejahtera Abadi. Mereka baru saja melakukan pemeriksaan internal dan menemukan pelanggaran prosedur di proyek jalan itu. Seorang mandor dan anaknya didenda dan dikenai sanksi. Mereka juga melaporkan insiden paku ke dinas terkait sebagai bentuk transparansi. Sepertinya ada tekanan dari dalam. Dia tersenyum tipis. Rantai besi itu perlahan mulai berkarat dan berderak.
Tindakan diam-diamnya bekerja. Tapi itu hanyalah pembuka. Tugas utamanya masih menanti. Ketika ia akhirnya tiba di depan bengkel Maju Jaya, melihat Saka yang sedang asyik membersihkan tangan dari oli, dadanya sesak. Semua bukti, semua dokumen, semua persiapan finansial, terasa tidak ada artinya dibandingkan dengan pengakuan yang harus ia ucapkan. Bukti-bukti itu hanya akan membungkus kebenaran, tetapi intinya adalah penyerahan dirinya. Ia keluar dari mobil. Langkahnya mantap, tapi hati berdebar. Ia telah menyelesaikan pekerjaan penyelidikan. Sekarang, saatnya untuk pekerjaan yang jauh lebih berat, menyelesaikan luka yang ia buat dengan sebuah penyerahan diri yang total. Proses pemulihan dimulai dari titik terendah, dari lantai bengkel yang penuh noda oli dan debu. Tempat di mana ia pernah merendahkan seseorang, kini akan menjadi tempat ia merendahkan dirinya sendiri, untuk kemudian bangkit sebagai manusia yang lebih utuh. Langit pagi itu bersih, tapi udara di bengkel Maju Jaya masih mengingatkan pada ketegangan seminggu yang lalu. Saka sedang membersihkan tangan dengan bensin khusus, pikirannya mengawang pada daftar suku cadang yang harus dipesan. Suara mobil yang masuk tidak ia hiraukan, sampai Dika, yang sedang ngopi di kursi tunggu, berseru pelan, "Loh, itu yang kemarin." Saka menoleh. Mobil sedan biasa itu bukan Mercedes hitam, tapi pria yang keluar dari dalamnya adalah orang yang sama, Pak Andika. Wajahnya tampak berbeda, lebih tirus, ada bayangan hitam di bawah mata, dan yang paling mencolok, aura kemarahannya telah hilang. Yang tersisa adalah kelelahan dan sesuatu yang dalam yang tak bisa Saka baca. Jantung Saka berdegup kencang. Perlengkapan apa lagi yang akan dibawa orang ini? Ancaman? Pengacara? Ia memasang wajah netral, siap menghadapi serangan baru. Pak Roni, yang sedang mengatur invoice, segera mendekat dengan langkah waspada. "Selamat pagi, Pak Andika. Ada yang bisa dibantu?" Suaranya datar, tanpa keramahan biasa. Pak Andika tidak langsung menjawab. Matanya mencari dan menemukan Saka. Pandangan mereka bertemu. Kali ini, tidak ada kemarahan di mata Pak Andika. Hanya sebuah beban berat yang membuat kelopaknya terlihat lebih turun. "Pak Roni, Saka," mulainya, suaranya lebih lembut dari yang mereka ingat, sedikit serak. "Saya datang bukan untuk meminta servis. Saya datang untuk mengakui sebuah kesalahan yang sangat besar." Dia berdiri tepat di tengah-tengah bengkel, di tempat yang sama di mana seminggu lalu dia melontarkan fitnah. Sekarang, dia berdiri sendirian, tanpa asisten, tanpa bukti palsu. Hanya dirinya yang terbuka. "Saya telah memfitnah Anda, Saka." Lanjutnya, suaranya mulai bergetar tapi ia teruskan. "Saya menuduh Anda menyebar paku tanpa satu bukti yang kuat, hanya karena prasangka buruk dan karena saya sedang marah pada dunia. Itu tidak bisa dimaafkan." Saka terpaku. Ia tidak menyangka akan mendengar kalimat itu. Ia hanya bisa membeku. Tangannya masih memegang kain lap yang berminyak. "Demi menjaga harga diri saya yang palsu, saya merusak harga diri Anda yang sesungguhnya," kata Pak Andika, lalu menunduk. "Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya." Lalu, terjadi sesuatu yang membuat seluruh udara di bengkel itu seolah tersedot. Pak Andika, pria berjas yang selalu tampak perkasa itu, perlahan-lahan menekuk lututnya. Dengan penuh kesadaran, di atas lantai bengkel yang kotor oleh noda oli dan debu ban, dia membungkukkan tubuhnya hingga dahinya yang biasanya tinggi terangkat, menyentuh lantai. Dia bersujud, bukan sujud agama, tapi sujud permohonan maaf yang terdalam dalam budaya mereka. Sebuah gestur yang hampir tak terpikirkan dari seorang seperti dirinya kepada seorang montir muda. "Astagfirullah," teriak Pak Roni pelan, terkejut. Dika nyatutnya jatuh dari mulutnya. Saka merasa kakinya lemas. "Pak, jangan, silakan bangun." Ia maju, ingin mengangkat pria itu, tapi tangannya yang kotor oli ragu-ragu. Pak Andika tidak langsung bangkit. Dia bertahan dalam posisi itu selama beberapa detik yang terasa seperti abadi, simbol penyerahan total. Ketika dia akhirnya bangkit, ada noda hitam tipis di dahi jasnya. Noda itu, baginya, adalah lencana kehormatan baru. Wajahnya basah oleh air mata yang tak tertahan. "Maafkan saya, Nak. Saya bukan manusia." Saka, yang matanya juga mulai berkaca-kaca,
hanya bisa menggeleng. Saya terima maaf Bapak. Tapi tolong, bangun dulu. Pak Andika bangkit. Lalu dengan perlahan mengeluarkan sebuah amplop dari saku dalam jasnya. Ini bukan untuk menyogok. Ini kompensasi untuk kerugian yang saya sebabkan pada reputasi dan penghasilan bengkel ini. Dan juga untukmu, Saka, atas penderitaan batin yang saya timbulkan. Dia menyerahkan amplop itu ke tangan Pak Roni, yang masih terpana. Dan, saya tidak berhenti di sini, lanjut Pak Andika, suaranya semakin tegas. Saya sudah mencari tahu kebenarannya. Paku itu berasal dari proyek PT Sejahtera Abadi, perusahaan adik ipar saya sendiri. Pengakuan itu membuat Pak Roni dan Dika melongo. Seorang anak mandor, bernama Riko, yang menumpahkan paku-paku itu karena emosi. Saya punya saksi, ada rekaman CCTV yang menunjukkan Saka sedang di warung saat kejadian. Semua bukti sudah saya serahkan ke pihak yang berwenang. Orang yang bersalah akan ditindak. Nama bengkel ini dan nama Saka akan saya pastikan dipulihkan. Dia lalu beralih ke Saka. Dan untukmu, Saka, jika kamu mengizinkan, saya ingin membantumu mewujudkan mimpi punya bengkel sendiri. Bukan sebagai kasihan, tapi sebagai investasi pada kejujuran dan ketekunan yang telah kamu tunjukkan, bahkan saat saya menyakitimu. Saka tak bisa berkata-kata. Semua yang terjadi terlalu cepat. Dari fitnah, ancaman, hingga sujud dan tawaran bantuan. Air mata akhirnya menetes di pipinya, melelehkan kotoran di wajahnya. Ia mengangguk pelan, masih tak percaya. Dan satu hal lagi, ucap Pak Andika, memandang ke arah jalan. Orang yang membuka mata saya adalah seseorang yang pernah saya sakiti jauh lebih dalam. Bapak Tarmuji, mantan sopir saya. Beliaulah saksi mata sebenarnya. Dan beliaulah yang menolong saya saat mobil saya hancur seminggu lalu. Kini, lingkaran itu terlihat jelas oleh semua yang hadir. Karma bukan hanya sebuah kata. Pak Andika mengambil napas dalam-dalam. Saya akan pergi sekarang. Tapi saya akan kembali dengan proposal yang jelas. Dan saya akan menyelesaikan semua ini di mata hukum dan di mata masyarakat. Dia membungkuk hormat sekali lagi, lalu berbalik dan berjalan keluar dengan langkah yang lebih ringan, meski matanya masih merah. Di dalam bengkel, keheningan yang terasa nyaman menggantikan ketegangan. Saka melihat ke tangannya, ke noda oli, lalu ke lantai di mana bekas dahi Pak Andika masih membekas samar. Ia bukan lagi korban. Ia adalah saksi dari sebuah perubahan yang hampir tak masuk akal. Saka, panggil Pak Roni pelan, memegangi amplop yang tebal itu. Kamu baik-baik saja. Saka mengangguk, lalu tersenyum. Senyum pertama yang tulus sejak seminggu terakhir. Saya baik, Pak. Saya rasa, kebenaran akhirnya menang. Dan di luar, Pak Andika duduk di mobilnya, menatap bekas noda hitam di dahinya melalui kaca spion. Itu adalah noda paling berharga yang pernah ia miliki. Titik terendah yang menjadi awal dari semua perbaikan. Sujud di atas oli itu telah melunakkan tanah keras di hatinya. Dan kini, benih penebusan yang sesungguhnya mulai bisa tumbuh. Setelah keheningan yang mengguncang di bengkel reda, Pak Andika tidak kembali ke menara gadingnya. Dia langsung memulai eksekusi. Rencananya tidak lagi sekadar kata-kata, tapi sebuah cetak biru konkret untuk menebus kesalahan pada 3 orang. Saka, Tarmuji, dan masyarakat kecil yang menjadi korban kelalaian proyek. Untuk Saka au bengkel maju jaya. Keesokan harinya, Pak Andika datang lagi, bukan sendirian. Bersamanya seorang notaris dan seorang manajer konstruksi terpercaya. Di atas meja kecil di ruang tunggu bengkel, mereka memaparkan proposal. 1. Kompensasi tunai amplop yang diberikan sebelumnya adalah bagian pertama. Pak Andika mengonfirmasi jumlah itu adalah untuk kerugian masa lalu. 2. Kemitraan bengkel cabang Pak Andika menawarkan untuk membeli sebuah ruko 2 lantai di persimpangan strategis tidak jauh dari sana. Lantai dasar akan menjadi bengkel Saka Maju Jaya Cabang, dengan peralatan full set yang lebih modern. Pembiayaan 100% dari Pak Andika, kepemilikan saham 70% untuk Saka, 30% untuk Pak Andika sebagai investor diam. Saka akan menjadi manajer operasional. 3.
pembersihan nama Pak Andika sudah menyiapkan siaran pers kecil yang akan dikirim ke media lokal dan ditempel di papan pengumuman kelurahan. Isinya, klarifikasi resmi bahwa Saka dan Bengkel Maju Jaya tidak bersalah, disertai permintaan maafnya. Dia juga akan menjadi brand ambassador pertama dengan menjadikan seluruh armada kendaraan perusahaannya yang masih tersisa sebagai pelanggan tetap bengkel utama. Semua ini tidak gratis, Nak Saka, kata Pak Andika dengan jujur. Saya berharap ini investasi, dan kejujuranmu adalah jaminan terbaik. Kamu boleh menolak. Saka, yang didampingi Pak Roni dan ibunya yang khusus datang, hampir tak percaya. Setelah berdiskikan keluarga, dengan mata berkaca-kaca, Saka menerima. Bukan karena uang, tapi karena kepercayaan yang ditawarkan. Saya akan buktikan Bapak tidak salah investasi, janjinya. Untuk Tarmuji, Pak Andika menemui Tarmuji di tempat mangkalnya yang biasa. Kali ini, tanpa basa-basi. Pak Tarmuji, terima kasih telah membuka mata saya. Maaf saja tidak cukup. Saya tahu kios kecil di Pasar Arga masih milik perusahaan saya. Saya ingin Anda yang mengelolanya. Sebagai penjual suku cadang dan aksesori sepeda motor kecil-kecilan. Modal awal dari saya, sistem bagi hasil. Atau, jika Anda lebih nyaman, saya sediakan modal untuk Anda buka bengkel becak dan sepeda listrik. Tarmuji sempat menolak, merasa tidak pantas. Tapi Pak Andika bersikeras. Ini bukan sedekah, Pak. Ini peluang bisnis kecil. Saya yakin dengan pengalaman dan kejujuran Bapak. Akhirnya, Tarmuji menerima tawaran kios, dengan syarat ia yang mengatur sendiri dan membayar sewa secara wajar. Sebuah kemenangan bagi harga dirinya. Untuk masyarakat hukum, ini bagian tersulit. Pak Andika secara terbuka melaporkan insiden paku dan kelalaian proyek PT Sejahtera Abadi kepada Dinas Perhubungan dan polisi. Dia menyertakan semua bukti, kesaksian Tarmuji, yang kini berani menjadi saksi resmi, rekaman CCTV, dan laporan internalnya. Dia tidak menyembunyikan fakta bahwa PT Sejahtera Abadi adalah milik adik iparnya sendiri. Biarlah hukum yang bekerja, katanya pada rekan-rekannya yang mencoba menasihatinya untuk menyelesaikan secara kekeluargaan. Kalau kita mau dibenahi, harus dimulai dari menghormati hukum. Anak mandor, Riko, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. PT Sejahtera Abadi mendapat teguran keras dan denda, serta kewajiban memperbaiki seluruh area proyek dengan pengawasan ketat. Gelombang balik. Tentu saja, langkahnya tidak diterima semua orang. Keluarga besarnya, terutama pihak Maya dan Danu, menganggapnya pengkhianat. Membeberkan aib keluarga ke publik? Gila, hardik Danu lewat telepon. Beberapa rekan bisnis menganggapnya sentimental dan lemah. Sekarang dia jadi pahlawan untuk montir dan tukang becak. Lupakan jaringan kita, bisik salah seorang di klub golf. Di lingkungan Saka sendiri, muncul kecemburuan. Dia dapat jatah dari orang kaya karena cuma difitnah. Kita kerja bertahun-tahun dapat apa? Gerutu beberapa kenalan. Bahkan Dika, montir senior, mulai menjaga jarak, merasa tersaingi. Namun, di tengah gelombang penolakan itu, Pak Andika justru menemukan ketenangan baru. Tidurnya lebih nyenyak, meski sendirian. Dia tidak lagi marah-marah di kantor. Dia justru lebih banyak mendengar. Ketika seseorang berkata, "Bapak berubah," dia hanya menjawab, "Saya sedang belajar menjadi manusia, bukan hanya pengusaha." Satu momen paling berkesan adalah ketika dia berkunjung ke bengkel Saka yang lama, dan melihat Saka sedang mengajari seorang anak magang dari panti asuhan tentang cara membongkar karburator dengan sabar. Di wajah Saka, ia melihat bayangan dirinya muda dulu, penuh semangat dan keinginan untuk maju. Tapi ada satu hal yang Saka miliki dan ia dulu kehilangan, empati yang tulus. Cetak biru penebusannya sudah dijalankan. Sekarang, tinggal menunggu hasilnya tumbuh. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Pak Andika tidak merasa harus mengontrol segala hasilnya. Ia cukup percaya bahwa benih yang ditanam dengan niat tulus akan tumbuh dengan caranya sendiri. Kehidupan barunya, yang lebih sederhana dan penuh makna, baru saja dimulai dari puing-puing kesombongannya yang lama. 6 bulan pasca sujud yang menggegerkan itu,
Kehidupan di permukaan tampak berjalan sesuai cetak biru. Namun, di bawah tanah yang tampak padat, retakan-retakan halus mulai muncul, menguji kekuatan dari setiap perbaikan yang telah dilakukan. Ujian bagi Saka, berkah yang membebani. Bengkel Saka Maju Jaya Cabang, di persimpangan strategis itu telah berdiri megah. Peralatan baru berkilau, spanduk besar, dan pelanggan mulai berdatangan. Banyak di antaranya karena penasaran atau termotivasi oleh cerita inspirasi yang beredar. Tapi kemakmuran itu datang dengan bayarannya. Kecemburuan internal Dika, montir senior di bengkel lama, akhirnya mengundurkan diri dengan perasaan pahit. Dulu sama-sama montir, sekarang dia jadi bos karena difitnah. Enak banget, ucapnya pada Saka sebelum pergi. Kata-katanya seperti pisau. Beberapa teman sepergaulan Saka juga mulai menjaga jarak, menganggap kesuksesannya adalah keberuntungan buta, bukan hasil kerja keras. Tekanan ekspektasi setiap tindakan Saka sekarang diawasi. Jika ia menaikkan harga sedikit untuk menutup biaya peralatan premium, orang berbisik, "Dulu jujur, sekarang jadi kayak pengusaha juga, mahal." Jika ia menolak kerja yang tidak etis, ada yang mengejek, "Woles, sekarang punya backing orang kaya sih." Ia terjepit antara menjaga prinsip dan memenuhi ekspektasi sebagai si anak baik yang mujur. Konflik loyalitas Pak Roni di bengkel lama mulai merasa tersisih. Meski Saka tetap membagi keuntungan dan sering membantu, dinamika hubungan mereka berubah. Saka bukan lagi pegawai yang ia ajari, tapi mitra bisnis yang kadang membuat keputusannya sendiri. Suatu sore, Pak Roni berkata, "Lu sekarang punya dunia sendiri, nak. Gak usah terlalu sering kesini. Urus cabangmu." Kalimat itu menyakitkan lebih dari teriakan manapun. Saka sering duduk di kantor kecil di bengkel barunya, memandangi sertifikat kerjasamanya dengan Pak Andika. Mimpi yang terwujud terasa seperti rumah kaca, indah dilihat, tapi pengap dan rentan. Ujian bagi Pak Andika, pengasingan di Menara Baru. Pilihan Pak Andika untuk transparan dan membela orang kecil telah mengasingkannya dari lingkaran lamanya. Isolasi bisnis, beberapa mitra bisnis memilih tidak memperpanjang kontrak. "Kami butuh partner yang stabil, bukan yang bisa tiba-tiba memihak driver atau montir saat ada konflik." Begitu kira-kira alasan halus yang disampaikan. Proyek-proyek baru sulit didapat. Perusahaannya yang dulu sempat goyah kini stabil, tapi tidak berkembang. Ia membayar harga atas integritas barunya. Krisis keluarga Maya, istrinya, mengajukan gugatan cerai, menggunakan tindakan Pak Andika yang membeberkan aib keluarga dan merusak nama baik saudara sebagai salah satu dasar. Hubungannya dengan anak perempuannya yang kuliah di luar negeri menjadi dingin, terpengaruh oleh sudut pandang ibunya. Kritik sinisme di media sosial lokal, beberapa orang mulai menyorotinya dengan sinis. Sujudnya itu sandiwara biar dibilang rendah hati. "Lihat saja, bisnisnya dapat promo gratis," tulis seorang netizen. Yang lain berkomentar, "Orang kaya cari pembenaran dengan jadi dermawan kecil. Yang penting citra." Puncaknya adalah saat dia dihadang oleh Danu, adik iparnya, di parkiran kantor. "Kamu pilih orang luar daripada darah sendiri, Andika. Kamu hancurkan perusahaan keluarga untuk jadi pahlanan di mata montir dan tukang becak. Kau sakit," teriak Danu sebelum dicegat oleh satpam. Kata-kata itu menyakitkan karena mengandung kebenaran yang dipelintir. Ya, dia memilih nilai yang ia percayai sekarang, dan pilihan itu merenggut banyak hal darinya. Ujian bagi Tarmuji, bisnis dan prasangka. Kios suku cadang Tarmuji di Pasar Arga mulai ramai. Tapi itu juga menarik perhatian yang tidak diinginkan. Prasangka sesama pedagang, dia dapat kios karena ngasih kesaksian palsu buat orang kaya, bisik salah seorang pedagang. Yang lain mencurigai Tarmuji adalah mata-mata Pak Andika. Ia dijauhi di beberapa lingkaran pergaulan pasar. Teknik versus administrasi. Tarmuji jago memperbaiki, tapi mengelola stok, pembukuan, dan pajak membuatnya pusing 7 keliling. Seorang anak muda magang yang ia pekerjakan ketahuan menilep uang kecil-kecilan, memperparah rasa frustrasinya. "Mungkin memang rezeki saya cuma jadi tukang becak," gumamnya suatu malam. Rasa tidak berharga meski mandiri. Kadang ia merasa bingung dengan hubungan barunya dengan Pak Andika. Apakah mereka sekarang teman? Majikan bekas karyawan? Dia tidak nyaman dengan status yang ambigu itu.
Titik puncak, kebakaran kecil au pilihan. Suatu malam, terjadi insiden. Seorang pelanggan yang iri dengan kesuksesan Saka menyebarkan rumor bahwa bengkel cabang Saka menggunakan suku cadang bajakan. Isu itu cepat menyebar, merusak reputasi yang baru dibangun. Di hari yang sama, Tarmuji mendapati kiosnya dicoret-coret dengan tulisan, "Penjilat." Saka, dalam kemarahannya yang jarang muncul, hampir saja menghajar orang yang menyebar rumor itu. Pak Andika, yang mendengar kabar itu, merasa semua usahanya sia-sia. Dia mempertanyakan, apakah perubahan dan perbaikannya justru membuat orang-orang yang ingin ia lindungi semakin menderita? Mereka bertiga, mekanik muda, pengusaha yang diasingkan, dan tukang becak yang kebingungan, berada di titik terendah baru. Bukan karena kemiskinan atau fitnah, tetapi karena beban dari kebaikan yang mereka terima dan upaya mereka untuk berubah. Malam itu, mereka tidak sengaja bertemu di bengkel lama. Saka datang untuk konsultasi pada Pak Roni, Pak Andika datang untuk menawarkan bantuan hukum pada Saka, dan Tarmuji lewat untuk mengantarkan beberapa baut yang dipesan Pak Roni. Di bawah lampu neon yang berkedip-kedip, mereka duduk di kursi plastik usang, berbagi cerita tentang penderitaan baru mereka. Dan di tengah keputusasaan itu, justru muncul kejelasan. Kelihatannya, hidup gak pernah mau bikin kita nyaman ya, ucap Tarmuji dengan khasnya. Dulu masalahnya fitnah. Sekarang masalahnya karena kita coba jadi benar. Orang akan selalu cari alasan untuk menjatuhkan, tambah Pak Andika. Baik ketika kita jahat, maupun ketika kita coba jadi baik. Saka mengangguk. Kalau gitu, berarti ini ujian yang kedua. Dulu ujiannya tahan di fitnah. Sekarang ujiannya tahan dikata-katain karena dapat keberuntungan. Dalam kesederhanaan itu, mereka menemukan solidaritas baru. Mereka tidak lagi sekadar korban dan penebus dosa. Mereka adalah tiga orang yang sedang berjuang di jalur yang berbeda, namun menghadapi musuh yang sama, prasangka masyarakat dan kompleksitas akibat pilihan hidup mereka. Mereka memutuskan untuk tidak mundur. Saka akan mengadakan open house di bengkel barunya, mengundang masyarakat untuk melihat langsung kualitas kerjanya. Pak Andika akan lebih fokus pada bisnis-bisnis kecil yang etis, meninggalkan lingkaran lamanya sepenuhnya. Tarmuji akan mengikuti kursus administrasi usaha mikro yang disubsidi pemerintah. Ujian kedua ini tidak diselesaikan dengan gebrakan dramatis, tapi dengan ketekunan yang lebih dalam. Mereka belajar bahwa penebusan sejati bukan tentang mencapai titik akhir yang bahagia, tetapi tentang memiliki ketangguhan untuk terus berdiri di setiap gelombang baru yang mencoba menghanyutkan mereka. Dan kali ini, mereka tidak berdiri sendiri. Mereka punya satu sama lain. Sebuah persekutuan aneh yang lahir dari sebuah paku, sebuah sujud, dan tekad untuk tidak lagi menjadi versi diri mereka yang lama. 2 tahun telah berlalu. Ruas jalan di depan bekas bengkel, Maju Jaya, yang lama kini benar-benar mulus. Aspal hitamnya kontras dengan kenangan berlubangnya. Plang proyek PT Sejahtera Abadi sudah lama hilang, digantikan oleh penanda jalan yang rapi. Tapi perubahan yang sesungguhnya bukan di permukaan jalan, melainkan di dalam diri orang-orang yang pernah berjuang di atasnya. Saka, 24 tahun, kini berdiri di depan bengkel utamanya yang telah berevolusi. Bekas bengkel, Maju Jaya, milik Pak Roni telah ia akuisisi dan perluas, menjadi bengkel komunitas Saka. Di sini, selain servis reguler, ia membuka program magang untuk anak-anak putus sekolah dari lingkungan sekitar. Ia membayar mereka dengan layak, mengajarinya keterampilan, dan yang paling penting, etos kerja. Ia juga membuat aturan. Setiap tambal ban untuk ojol, tukang sayur, dan pedagang kecil, harganya setengah. Dulu saya ditolong banyak orang kecil saat jatuh. Sekarang giliran saya, katanya pada setiap orang yang bertanya. Isu suku cadang bajakan telah pupus setelah ia secara rutin mengundang pelanggan untuk melihat langsung sertifikat keaslian par. Kecemburuan masih ada, tapi ia tak lagi terbebani. Ia sadar, ia tidak bisa menyenangkan semua orang. Fokusnya sekarang pada kerja nyata dan menciptakan lapangan kerja. Di persimpangan strategis, bengkel Saka Cabang telah menjadi bengkel andalan untuk servis berkala mobil. Ia memperkerjakan Dika kembali sebagai kepala mekanik di cabang, setelah Dika mengakui kecemburuannya dan minta maaf.
Hubungannya dengan Pak Roni kini seperti hubungan ayah dan anak yang saling melengkapi dalam bisnis. Mimpi yang dulu ia rajut di bengkel sempit, kini menjadi kenyataan yang lebih besar dari yang ia bayangkan. Bukan hanya tentang finansial, tapi tentang dampak. Pak Andika, 47 tahun, tidak lagi menjadi raja properti. Setelah perceraiannya yang damai, ia memberikan sebagian besar hartanya pada Maya dan anaknya. Ia menjual perusahaan besarnya dan memilih fokus pada venture capital untuk usaha mikro dan menengah yang beretika. Kantornya sekarang sederhana, di lantai 2 sebuah ruko. Investasi terbesarnya tetap pada bisnis Saka yang kini berkembang pesat dan merambah ke penyewaan mobil box untuk UMKM. Tapi kepuasan terbesarnya datang dari proyek-proyek kecil. Ia mendanai koperasi simpan pinjam untuk ibu-ibu PKK, membantu memodernisasi pasar tradisional dengan sistem pembayaran digital, dan menjadi mentor bagi pengusaha muda yang ingin jujur dalam bisnis. Lingkaran lamanya memandangnya aneh, tapi ia menemukan komunitas baru. Para pengusaha UMKM yang matanya berbinar penuh harap, bukan penuh kalkulasi. Dia kehilangan kekayaan yang berlimpah, tapi mendapatkan tidur yang nyenyak dan senyum tulus dari orang-orang seperti Ibu Lastri yang warung kopinya ia bantu renovasi, sehingga menjadi tempat nongkrong yang nyaman bagi para pekerja. Pak Tarmuji, 57 tahun, kini bukan lagi tukang becak. Kios suku cadangnya, murah, jujur, telah menjadi rujukan di pasar Arga. Ia bahkan membuka jasa, klinik sepeda dan becak, di belakang kios, di mana ia melatih 2 anak muda untuk jadi mekanik kecil. Ia juga menjadi penghubung yang dipercaya antara pedagang kecil dengan program bantuan dari perusahaan Pak Andika. Prasangka telah berubah menjadi hormat. Ia dikenal sebagai Mbah Tar, yang bisnisnya jujur dan suka nolongin. Ia dan Pak Andika bertemu sebulan sekali, bukan sebagai majikan bekas karyawan, tapi sebagai 2 sahabat yang minum kopi dan membicarakan perkembangan pasar. Rasa tidak berharga telah hilang, diganti dengan kebanggaan bahwa di usianya, ia masih bisa mandiri dan menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Suatu pagi yang cerah, Pak Andika mengantarkan salah satu mobil dinas perusahaannya yang baru untuk servis di bengkel komunitas Saka. Dari kejauhan, ia melihat Saka sedang membongkar mesin sebuah motor tua, dikelilingi 3 anak magang yang memperhatikan dengan serius. Wajah Saka penuh konsentrasi dan kesabaran. "Saka, tidak usah buru-buru. Mobil saya bisa nunggu," sapa Pak Andika. "Wah, selamat pagi, Pak Andika. Ini lagi ngajarin anak-anak bongkar karburator. Masih 5 menit lagi," jawab Saka sambil tersenyum. Di bangku tunggu, Pak Tarmuji sudah duduk lebih dulu, menunggu sepeda listriknya yang sedang ganti ban. "Pagi, Pak Andika. Luruskan niat, di aspal mulus jalannya," ucapnya, menyodorkan jargon barunya yang ia dapat dari pengajian. Mereka bertiga duduk berdampingan, memandangi lalu lintas yang ramai di jalan yang dulu bermasalah. Suara bising mesin dan percakapan mereka menyatu. "Gue dengar Riko, anak mandor proyek dulu, sekarang kerja serabutan. Kadang nyesel lihat dia," ucap Pak Andika tiba-tiba. "Semoga dia dapat pelajaran, Pak. Tapi hidup dia, tanggung jawab dia," sahut Saka, bijak. "Bener kata Saka. Kita urus niat kita sendiri aja dulu," tambah Tarmuji. Sebuah truk pengangkut material melintas perlahan. Berbeda dengan dulu, materialnya tertutup rapat dengan terpal. "Jalan sekarang sudah bagus," gumam Saka. "Yang lebih penting, hati kita yang harus tetap di aspal mulus," balas Pak Andika, tersenyum. Mereka terdiam, menikmati sunyi yang nyaman di tengah keramaian. Persekutuan aneh mereka, montir, eks-pengusaha, dan mantan tukang becak, telah menjadi sebuah fondasi baru. Mereka bukan lagi sekadar tokoh dalam drama fitnah dan penebusan. Mereka adalah bukti hidup bahwa kebencian bisa diubah menjadi pelajaran, penyesalan bisa diubah menjadi aksi, dan luka kolektif bisa menjadi semen yang mengikat orang-orang untuk membangun sesuatu yang lebih baik. Saka menyelesaikan pengajarannya, lalu menghampiri mobil Pak Andika. Saat ia membuka kap mesin, sebuah pelanggan baru masuk dengan ban bocor. Tanpa disuruh, salah seorang anak magang Saka segera menyambut. Saka tersenyum. Roda itu terus berputar. Tapi kali ini, bukan roda kesialan atau balas dendam. Ini adalah roda regenerasi, di mana kejujuran, kerja keras, dan niat baik diturunkan ke generasi berikutnya,
mengaspal jalan mereka menuju masa depan yang lebih terang. Dan di sudut bengkel, tertempel foto lama. Saka muda dengan wajah kusut berdiri di depan bengkel lama, dikelilingi Pak Roni, Dika, dan beberapa pelanggan. Di bawah foto itu, tulisan tangan Saka, "Di tempat inilah saya belajar. Kebenaran mungkin tertunda, tetapi jalan untuk memperbaikinya selalu terbuka bagi yang berniat tulus."